Ayo, dorong. Dorong lebih kuat. Maafkan saya, guru. Istri saya kesulitan melahirkan, jadi saya harus bergegas pulang. Kemarau 100 tahun melanda Huang Tupo. Sepertinya guru juga kesulitan mendapat sedekah. Anda jangan sampai berkecil hati ya, Aduh, pendarahannya hebat. istriku. Niat baik akan dibalas, berkat finansial akan segera tiba. Lahir. Sudah lahir. Benar-benar pembawa sial. Cuma diminta mengambil seember air. Kamu tidak bisa melakukannya dengan benar. Apa kamu mau membuatku mati kehausan? Bibi muda, sumur terakhir di desa juga sudah kering. Sama sekali tidak ada air lagi. Sumurnya kering, kenapa kamu tidak pergi mengambilnya ke gunung? Bibi muda, aku lapar. Bolehkah aku makan sedikit sebelum pergi? Jika tidak bisa membawa air, masih punya nyali untuk makan, bak mandi di rumah sudah lama kosong. Kalau tidak ada air, bagaimana aku bisa memasak? Cepat pergi. Jika hari ini ember ini tidak penuh, kamu tidak boleh masuk ke dalam rumah. Ayo, Yaozu cepat makan. Semua ini untukmu. Jangan sisakan sedikit pun untuk si beban keluarga itu. Sudah bertahun-tahun tidak hujan, rasanya sangat sulit untuk hidup. Di desa sebelah itu paling tidak masih ada satu sumur berair, setengah ember air dijual seharga 5 kilogram millet. Kenapa tidak merampok saja sekalian? Haf, bukankah itu Yuan Bao? Halo, Bibi. Yuan Bao, bibimu membiarkanmu sendirian ke atas gunung untuk mengambil air? Bibi muda harus menjaga adik. Hanya aku yang bisa keluar rumah. Ibu Yuan Bao sudah tiada saat melahirkannya. Ayahnya pergi ke lembaga penelitian, dan belum juga kembali. Anak ini harus berurusan dengan bibi yang kejam itu. Nasibnya sungguh malang. Dalam masa seperti ini, siapa yang nasibnya tidak sulit? Bukankah kehidupan mereka terlihat cukup makmur? Kamu sudah datang, Juan. Cuy, tak tahu malu. Wanita ini pergi keluar setiap hari, hanya untuk memikat pria, benar-benar tidak punya harga diri. Siapapun yang harus berurusan dengan orang ini, maka itu adalah sebuah kesialan besar seumur hidup. Minggir. Memberi sedikit air pun tidak mau kepada Mei Juan. Masih berani mendekat ke sini. Sana, pergi saja, cepat pergi. Wah, Kak Shu. Sungguh luar biasa. Juan, besok malam di desa Dongshan ada film. Mau pergi nonton denganku? Kalau aku pergi denganmu, Kak, apakah kakak ipar tidak akan marah? Ih, dia yang buta huruf itu, wanita tua yang menjengkelkan. Memangnya dia pantas menonton film? Pinggangnya lebih besar dari tong air. Aku merasa malu jika membawanya keluar. Beraninya kamu, Shudato? Di belakangku, kamu berselingkuh dengan wanita sampah ini. Istriku, dengarkan penjelasanku. Akan kubuat perhitungan denganku? Dia yang merayuku lebih dulu. Berhenti di sana. Cepat pergi. Bagai katak merindukan bulan, muka jelek tapi bermimpi terlalu tinggi. Lihat apa kamu? Kamu juga ingin menghinaku? Aku? Dia tidak memberi anak ini makan, tidak memberinya minum, menyiksa gadis kecil ini sedemikian rupa. Apakah Pan Xiaolian masih punya nurani? Sudah bangun. Bibi, Kalau sudah bangun, cepatlah berdiri. Ini membuat pakaianku jadi kotor. Aduh, mantau ini terjatuh hingga kotor karenaku, bagaimana bisa dimakan lagi?
Bibi, tadi masih terbungkus, tidak kotor kok. Sangat jorok, aku tidak mau memakannya. Aduh. Saat kamu jatuh tadi, debunya memercik ke air minumku. Melihatmu saja, tidak ada satupun yang lancar. Bagaimana ini bisa diminum lagi? Airnya jadi tidak bisa diminum? Menyebalkan sekali. Terima kasih, Bibi. Pulang dengan tangan hampa, pasti akan diomeli lagi. Aduh, saat keluar rumah, aku lupa mengecek nasib hari ini apa, sampai bisa terpeleset begini. Benda apa ini? Ginseng? Di dalam hutan rimbun begini, bagaimana bisa ada ginseng? Aduh. Haha. Aduh. Ginseng ini sepertinya sudah berumur 50 tahun, pasti bisa dijual dengan harga yang sangat bagus. Hehe. Aku akan jadi kaya raya. Cepatlah pergi ke pusat kota. Satu batang ginseng. Terjual seharga $20 lebih. Cukup untuk makan seluruh keluarga selama setengah bulan. Ibu, aku sudah kembali. Wanita penggoda, kamu baru ingat untuk pulang? Wanita penggoda. Kamu, hentikan. Cukup. Wanita penggoda, setiap hari keluar, merayu pria. Sudah tahu kalau hari ini Katizu akan kembali, tapi kamu bahkan tidak masak, sengaja ingin mempermalukanku, ya? Jiao, kenapa sifatmu begitu meledak-ledak? Saudara Tiezu ada di sini, ini sangat tidak sopan. Aduh, benar itu, Jiao. Lihatlah, amarahmu terlalu besar, sampai pakaian kakak iparmu jadi kotor karena ulahmu. Biar aku bantu bersihkan ya. Padahal tadinya aku mau pergi ke kota, membeli beras untuk menjamu saudara Tiezu, tapi sekarang begini, ini semuanya jadi kotor. Jiao, tolong repotkan dirimu, memungut beras yang ada di lantai, sampai bersih. Kamu tidak mau kan jika saudara Tiezu kelaparan? Beraninya kamu menyuruhku bekerja. Aku beritahu kamu, dasar wanita penggoda, kamu tidak bisa berbangga hati lebih lama lagi. Kamu akan segera angkat kaki dan menikah. Aku ingin dengar keluarga baik macam apa itu. Paman luar dari keluarga Kak Tiezu, penjual babi tukang daging wang itu kamu tahu kan? Maksudmu si tukang daging wang yang sudah hampir 60 tahun dan sudah menyebabkan kematian 2 orang istrinya itu? Kamu itu cuma seorang janda yang sudah buruk namanya. Ada yang mau saja sudah syukur. Lagi pula, dia sudah memberiku mahar $100 yang akan kugunakan sebagai mas kawinku nanti. Aku baru tahu kalau sekarang seorang adik ipar sudah bisa mengatur urusan pernikahan kakak iparnya. Ibu juga sudah setuju, benar kan, Ibu? Ibu, kita berdua adalah ibu dan anak kandung. Ibu harus sepihak denganku. Kamu ini. Ibu sangat senang sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Soal menikah itu bukan berarti tidak boleh. Tapi laki-lakinya harus aku sendiri yang pilih. Jangan bermimpi, aku beritahu ya. Maharnya sudah aku terima, orangnya akan segera menjemputmu. Mau atau tidak, kamu harus tetap menikah. Itu, Jiao. Aku rasa paman luar hampir kembali, aku akan pergi menjemputnya dulu. Langsung pulang sekarang? Bibi, tolong selamatkan aku. Yuan Bao. Tante, tolong bantu aku. Yuan Bao. Bibi muda, maafkan aku.
Aku hanya bisa mengambil sedikit air. Bibi muda, jangan hukum aku. Aduh, Yuan Bao kita sangat penurut. Bagaimana mungkin bibi muda menghukummu? Cepat masuk ke rumah. Di dalam rumah, aku sengaja menyisakan makanan untukmu. Makanlah selagi hangat. Terima kasih bibi muda. Pergilah. Hei, dialah yang bernama Yuan Bao itu? Iya, wajahnya memang terlihat sangat manis ya. Aku dengar, saat dia lahir, seluruh langit bercahaya keemasan. Sangat luar biasa. Meski terdengar luar biasa, tetap saja dia itu pembawa sial. Begitu lahir, ibunya tiada, tidak sampai 2 tahun kemudian, ayahnya juga menghilang. Orang desa bersikeras menyuruhku mengasuhnya. Sungguh malapetaka bagi kami. Bibi Liu, apa benar kamu bisa mencarikannya tempat tujuan? Aduh, bukankah aku datang ke sini memang untuk urusan itu? Hah? Kakak tertua keluarga Cheng di desa belakang itu, kamu tahu tidak? Lelaki yang saking miskinnya itu sampai tidak bisa mendapatkan istri. Dia berpikir, ingin mengadopsi anak demi melanjutkan keturunan. Jadi dia sekarang tertarik pada Yuan Bao. Bujangan tua itu, lanjutkan keturunan bukannya butuh anak laki-laki? Tapi dia mau anak perempuan? Aduh, buat apa kamu ikut campur urusan itu? Dia punya pertimbangannya sendiri. 100 kilogram beras. Setuju tidak? Baiklah. Hal semudah ini, di mana lagi kamu bisa mendapatkannya? Coba pikirkan. Gadis kecil, apa kamu tidak pernah mendengar reputasiku? Menyuruhku membantumu? Bukankah itu cari masalah sendiri? Aku tahu, Tante adalah orang baik, tidak seperti yang mereka bicarakan. Ayah memintaku menunggunya kembali, aku tidak boleh pergi. Bibi, tolong bantu aku. Di zaman sekarang ini, siapa yang bisa saling membantu? Orang yang bekerja, menghidupi keluarga saja, untuk makan saja tidak kenyang, masih harus dijual demi mas kawin. Lihatlah, inilah akhir dari orang baik. Bibi, ini masih terbungkus rapat, tidak kotor kok. Sangat berantakan, aku tidak mau makan. Setiap kali bertemu denganmu, tidak pernah ada hal yang berjalan lancar. Bibi memberikan semua air dan roti kepadaku, karena itulah dia merasa kelaparan. Bibi sungguh orang baik. Dia di sana. Dasar anak pembawa sial, beraninya kamu melarikan diri. Pengejaran ini membuat pinggangku rasanya hampir patah. Tunggu sampai aku menangkapmu. Dasar anak perempuan yang menyebalkan. Lihat saja nanti bagaimana aku memberimu pelajaran. Jangan sampai aku berhasil menangkapmu. Kalau tidak, aku pasti akan menghabisimu. Akhirnya kamu tertangkap juga. Sekarang biarpun punya sayap, kamu tidak akan bisa terbang menjauh. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Hei, aduh. Beraninya kamu, janda Jiang. Apa yang mau kamu lakukan? Kulihat, anak itu jatuh. Aku hanya ingin menolongnya. Memangnya kenapa? Dasar orang janda pembawa sial, berurusan denganmu hanya akan mendatangkan nasib buruk. Ayo, Yuan Bao. Ayo kita pergi. Aku tidak mau pergi. Kamu tidak punya pilihan. Aku tetap tidak mau pergi. Sini kamu. Aku tidak mau. Sini sekarang juga. Aduh, ampun. Ada bibi yang tega menjual keponakannya sendiri. Semuanya. Ayo lihat. Aduh, bagaimana bisa kalian melakukan ini? Orang macam apa kalian ini? Ayo cepat lihat ke sini. Semua orang lihatlah. Pan Xiaolian, ada apa ini sebenarnya? Kalian benar-benar akan menyerahkan anak ini? Aduh, kepala desa. Di zaman kelaparan begini, sudah bertahun-tahun tidak turun hujan. Tanaman di ladang kami semuanya sudah mati kekeringan. Kalau terus mengurusnya, seluruh keluarga kami bisa mati kelaparan juga. Ayah Yuan Bao kan ada di institut penelitian. Bukannya dia setiap bulan mengirimimu uang $30? Bagaimana mungkin kalian sampai kelaparan? Itu, uangnya sudah lama habis. Aku sudah minta orang untuk mencari tahu. Ternyata saudaraku, si kakak itu, sudah tiada sejak 3 bulan yang lalu. Sudah tiada? Ayah sudah tiada? Tidak. Ayah berjanji padaku akan pulang. Dia pasti akan kembali. Ini semua gara-gara kamu. Dasar pembawa sial. Saat lahir kamu membuat ibumu tiada. Dan sekarang, kamu pun membuat ayahmu sendiri kehilangan nyawa. Kalau aku merawatmu beberapa hari lagi, seluruh keluarga kami pasti ikut hancur. Bagaimanapun juga, Yuan Bao adalah keponakan kandungmu. Tega-teganya kamu melakukan ini. Pokoknya aku sudah menerima berasnya. Untuk mengembalikannya, jangan harap itu terjadi. Kalau kalian merasa sangat baik hati, berikan saja beras, lalu bawa dia pergi.
100 pon beras, ditambah dengan bunganya, sekarang menjadi 120 pon. Kurang 1 butir pun tidak akan kubiarkan. Yuan Bao adalah anak yang baik. Sebelum ayahnya pergi ke institut penelitian, dia khusus datang mencariku, memintaku untuk menjaga Yuan Bao. Aku tidak bisa diam saja. Bagaimana kalau kita patungan bersama? 120 pon beras? Buat makan sendiri saja susah? Bagaimana mungkin kami bisa mengumpulkan beras sebanyak itu? Beras sebanyak itu, hanya untuk menebus orang anak, itu adalah kerugian besar. Kalaupun dikumpulkan untuk menebusnya, siapa yang akan merawatnya nanti? Karena tidak ada yang mau peduli, kalau begitu anak ini kubawa pergi. Aku tidak mau pergi. Kamu juga jangan menyalahkan aku. Kamu memang pembawa kesialan. Sudah mencelakai orang tuamu sendiri, aku bisa merawatmu sampai sebesar ini, sudah sangat baik kepadamu. Cepat pergi dari sini. Aku tidak mau pergi. Bibi, selamatkan aku. Aku tidak mau pergi. Bibi. Kakak. Biarkan aku masuk, kakak. Nasibmu itu terlalu keras. Kamu sudah membuat suamimu tiada. Kakak. Dan membuat ibu mertuamu lumpuh. Seluruh desa, siapa yang tidak tahu kalau kamu adalah pembawa sial? Tidak menghukummu. Itu sudah karena aku masih menghargai hubungan saudara kita. Aku tidak bermaksud begitu. Pergi sana. Aku tidak mau pergi. Tolong selamatkan aku, Bibi. Yuan Bao. Biar aku yang akan merawatmu. 120 kati beras. Yuan Bao, aku membesarkan. Duh, memangnya kamu bisa mengeluarkan 120 kati beras? Cih, $20? $1 untuk 1 kati beras. Kamu masih kurang 100 kati beras lagi. Bukankah dia baru saja datang kemari sendiri? Adik Mei Juan, kepala desa kalian ini kelihatannya sama saja, semuanya botak. Aku sudah mencarimu kemana-mana, akhirnya baru bisa menemukanmu. Saudara Tiezu, kebetulan aku ada urusan ingin mencarimu. Wah, bukankah ini kebetulan sekali? Kita berdua, ini namanya satu hati. Aku dengar, kamu ingin memberi Jiao-Jiao $100 mas kawin? Bolehkah aku meminjamnya? Aku sedang butuh mendesak. Karena kamu yang mengatakannya. Mana mungkin aku tega menolaknya. Tapi, ngomong-ngomong, aku punya ide yang lebih bagus. Aku gunakan uang ini sebagai mahar untukmu dan meminangmu sebagai istriku. Katakanlah, apakah kamu mau? Aduh, kalau iparku Jiao-Jiao, apa dia tidak akan memusuhi aku? Aku berniat menikahimu dan membawamu tinggal di desa, kenapa masih harus peduli padanya? Lalu bagaimana dengan pamanmu? Dia hanya orang tua yang sudah bau tanah. Apakah dia pantas? Menurutku, biarkan saja Xu Jiao-Jiao hidup bersamanya. Aku rasa mereka berdua sangat serasi. Hahaha, aduh. Si janda Jiang ini, apa dia tidak sedang mempermainkan kita? Bertahun-tahun aku mengurus anak, belum pernah ada yang serumit dia. Orang-orang bilang gak di sini. Adalah pembawa sial. Semoga saja kesialannya tidak menular padaku. Sudahlah, jangan menunggu dia lagi. Segera bawa dia pergi. Pergi sekarang juga. Luo Tiezu, kalau bukan karena sepupu paman sudah sampai di rumah, aku tidak akan tahu. Xu Jiao-Jiao? Kamu menjemput orang. Aku tidak mau pergi. Bibi bilang akan kembali. Aku mau menunggu Bibi. Xu Jiao-Jiao, kamu orang gila. Dasar orang gila. Kamu sampai menjemput orang ke sini. Ini semua karena kamu. Dasar kamu wanita tak tahu malu. Bibi hati-hati. Coba pikirkan baik-baik. Aku ini tidak punya reputasi yang baik. Kalau bersamaku, kamu akan menjadi bahan gunjingan orang. Apa kamu benar-benar bersedia? Bibi adalah orang baik. Aku bersedia. Jangan terus menempel padaku.
Aku ini tidak suka anak kecil. Aku menampungmu karena merasa kasihan padamu. Masih memanggilku Bibi? Mulai sekarang dan seterusnya, panggillah aku ibu. Hore, sekarang aku punya ibu. Ibu. Jiang Meijuan, kamu sudah membuat kakakku tiada, merusak pertunanganku, dan merebut lelakiku. Sekarang kamu malah membawa pembawa sial ini kembali. Kamu tidak pantas tinggal di rumahku. Pergi sekarang juga. Rumah ini awalnya aku bangun bersama kakakmu. Demi berbakti, aku menjemput ibu kemari. Kamu yang tidak tahu, malu ikut menumpang di sini. Bagaimana mungkin ini jadi rumahmu? Karena kakakku sudah tiada, rumah ini menjadi milik ibuku. Kamu itu wanita pembawa sial, sekarang ingin mengambil kembali rumah ini. Mimpi saja. Jiao Jiao, kamu tidak boleh mengusir Meijuan. Ibu? Ibu, kenapa ibu keluar? Nak, selama bertahun-tahun ini, akulah, bersama Jiao Jiao yang telah menyusahkanmu. Seharusnya kami yang pergi, karena ini adalah rumahmu. Apa kamu sudah tua dan pikun? Beraninya ibu membela dia daripada membela aku. Aku ini putri kandung ibu. Jika aku tetap di sini, ibu juga akan kehilangan tempat tinggal. Diam kamu. Sebagai manusia, kita harus punya hati nurani. Aku tidak peduli. Pokoknya hari ini, pilih dia atau aku. Jika ada aku, dia tidak boleh Anda. Pilih sekarang. Yuan Bao. Di mana Yuan Bao? Kakak sulung keluarga Liu benar-benar sudah bertindak keterlaluan. Gadis yang tampangnya biasa saja, dia tidak berminat. Tadi aku mendengar dari Bibi Liu kalau aku berubah pikiran, dan sekarang dia sudah datang mencariku. Di mana lagi aku bisa mencarikannya, gadis secantik Yuan Bao, gadis yang sangat manis? Lihatlah ini. Wah, nasibmu memang kurang beruntung. Walau sudah lari sejauh itu, malah tetap aku temukan. Ayo jalan, tenang sedikit. Yuan Bao. Yuan Bao. Ibu. Pan Xiaolian. Lepaskan Yuan Bao. Ibu. Ibu. Yuan Bao, anak nakal sepertimu ini. Yuan Bao. Yuan Bao. Yuan Bao. Yuan Bao, ayo bangun. Yuan Bao. Tolong. Siapa saja, tolong. Yuan Bao, ayo bangun. Lihatlah ibumu ini. Ah, Su. Sudah tidak ada napasnya. Yuan Bao. Yuan Bao, tolong lihat ibumu ini. Yuan Bao. Bibi ini orang baik, tidak seperti yang mereka katakan. Hore, sekarang aku punya ibu. Ibu. Yuan Bao, tataplah ibumu ini. Tataplah ibumu. Apa yang terjadi di sini? Itu. Ini semua karena Jiang Meijuan. Jiang Meijuan mengadopsi Yuan Bao hanya untuk menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Saat tindakannya itu ketahuan olehku, dia malah menghabisi anak ini. Pan Xiaolian, apa kamu masih punya hati nurani? Tuhan tidak tidur? Apa kamu tidak takut kualat? Sekampung ini. Siapa yang tidak tahu sifat burukmu? Dengan membawa anak pungut, bagaimana mungkin kamu bisa merayu pria lagi? Pak Kepala Desa, Jiang Meijuan yang mengadopsi Yuan Bao itu memang punya niat jahat sejak awal. Aduh Yuan Bao, malang sekali kamu. Kasihan sekali nasibmu. Pak Desa, Anda harus menegakkan keadilan untuknya. Pak Kepala Desa, bukan seperti itu. Terlepas dari apapun alasannya, insiden ini menimpa anak ini saat sedang berada bersamamu. Ayo semua, tangkap Jiang Meijuan. Yuan Bao, aku ibunya Yuan Bao. Kita tidak boleh dipisahkan. Tangkap dia. Jangan. Tangkap dan bawa pergi. Yuan Bao. Lepaskan. Lepaskan aku. Semoga kedamaian menyertaimu. Ami Tuofo. Kebaikan akan dibalas kebaikan,
dan kejahatan akan dibalas kejahatan. Ibu, Yuan Bao, kamu sudah sadar? Yuan Bao, kesayangan ibu. Yuan Bao, sebenarnya apa yang telah terjadi? ini karena bibi muda. Bibi muda yang membantingku. Pan Xiaolian, Aku tidak sengaja. Sungguh, aku tidak sengaja. bawa dia pergi. Wajahku, 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 wajahku. Masih sakit. Ayo, bangunlah. Guru, Anda adalah penyelamat nyawa kami. Sebagai seorang ibu, saya tidak tahu bagaimana cara membalas budi Anda. Saya bersujud kepada Anda. Segala bangun. Tolong, bangunlah. Amituofo. Bintang kekayaan telah muncul, takdir baik telah dianugerahkan langit. Hati Anda sangat baik, orang baik pasti akan mendapat balasan baik. Guru, Yuan Bao, mulai sekarang, ibu pasti akan melindungimu dengan baik. Ibu tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Yuan Bao kita. Mari kita pisah rumah saja. Ayo kita bagi rumah. Bagi rumah? Bagaimana caramu membaginya? Ada 2 kamar di rumah ini. Kamu pilih saja duluan. Sisanya akan aku tempati bersama Yuan Bao. Atas dasar apa itu harus diberikan padamu? Rencana pernikahanku saja sudah batal. Nanti saat perantara datang ke rumah dan melihat aku tinggal bersama ibu tua yang lumpuh, mana ada laki-laki yang mau menikahiku? Kamu? Kamu anak tidak berbakti. Ibu tidak apa-apa kan? Kenapa tidak boleh bicara jujur? Ibu, nenek akan tinggal bersama kita. Apa kamu sudah memikirkannya baik-baik? Membesarkanmu saja ibu sudah kewalahan. Jika ditambah 1 orang lagi, kamu nanti malah tidak bisa makan. Aku makannya sedikit kok. Nasi akan kuberikan untuk ibu dan nenek saja. Aku bisa pergi ke hutan mencari sayuran liar. Aku kenal semua sayuran yang bisa dimakan. Aku juga bisa merawat nenek. Anak baik. Baiklah. Mulai sekarang, kita bertiga akan hidup bersama. Kepala desa sudah menjadi saksi. Sejak saat ini rumah kita terbagi sepenuhnya, urusan masing-masing saja. Dan Ibu, mungkin nanti kita harus berjuang dari nol, memulai segalanya kembali. Keberuntungan terbesar ibu dalam hidup ini adalah memiliki menantu sebaik dirimu. Yuan Bao, nanti kalau ikut ibu, kamu mungkin akan hidup susah. Kamu takut tidak? Bersama ibu dan nenek, setiap hari adalah hari yang indah. Hujan turun. Ibu, hujan turun. Wah, ini hujan berkah? Yuan Bao, Ibu, kita sudah punya air. benar, kita sudah punya air. Air. Su Jiao, apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan? hujan sudah turun, tentu saja untuk menampung air. Memangnya urusanmu? Tapi hujan ini turunnya di halaman rumahku. Garis pembatas ini, bukankah kamu sendiri yang menggambarnya? Garis pembatas yang kugambar itu di tanah
Sedangkan hujan ini turunnya dari langit. Siapapun yang menampungnya, dialah pemiliknya. Kalau kamu sanggup, suruh saja Dewa Langit berhenti menurunkan hujan. Orang jahat, jangan berani menindas ibuku. Ada apa ini? Lihatlah, bahkan Dewa Langit pun tidak tahan melihat kelakuanmu. Terserah. Lagi pula baskomku sudah terisi penuh. Aduh, sudah lama aku tidak mandi. Malam ini akhirnya aku bisa berendam. Membayangkannya saja sudah terasa nyaman. Kenapa baskomku bisa bocor begini? Kenapa baskom milikku bisa bocor begini? Ayo Yuan Bao, ayo kembali ibu. Akan membantumu mandi. Yuan Bao akan bersama ibu, membantu nenek membersihkan diri dulu. Anak pintar. Hangat bukan? Ya, hangat. Ayo basuh wajahmu. Wah, Yuan Bao kita ini biasanya terlihat penuh debu, tidak disangka setelah dibersihkan, Yuan Bao kami ini ternyata sangat cantik. Dulu Bibi bilang, air harus disisakan untuk minum adik laki-laki, mencuci muka itu sangat mubazir. Mulai sekarang, ikutlah dengan ibu. Setiap hari ibu akan membuatmu terlihat cantik. Sini, pegang sendiri. Bajumu ini sudah berbau asam, jangan dipakai lagi. Tapi Yuan Bao cuma punya baju ini saja. Mei Juan, ini baju baru yang kamu belikan untukku dulu. Sudah aku rombak untuk Yuan Bao. Berikan padanya untuk dicoba. Ibu juga tidak bisa keluar rumah. Tidak mungkin memakai bahan sebagus ini. Cepat, berikan padanya untuk dicoba, lihat apakah ukurannya pas. Aku juga sudah membuatkan sepasang sepatu untuknya. Kelihatannya pas sekali. Terima kasih nenek, terima kasih ibu. Ibu, tabib sudah bilang, kaki ibu ini bisa disembuhkan. Tunggu setelah aku mendapat uang dari menjual air, kita akan mengobatinya sampai sembuh. Iya, baguslah. Dasar wanita tak tahu malu, masih berkhayal ingin mencari uang, mimpi saja sana. Hei, cepatlah. Keluarga Meijuan menjual air. Hei. Meijuan, Ya, katakan, wilayah desa Huangtu seluas ini, hanya rumahmu yang turun hujan? Keberuntunganmu ini sungguh sangat bagus. Nyonya Meijuan ini adalah orang yang cantik dan baik hati, Tuhan pun mengasihinya. Tentu saja, Meijuan, bagaimana air ini dijual? kalian semua tahu, air saat ini semakin lama semakin berharga. Air hujan yang bersih ini sungguh sangat langka. Itu benar. Meskipun kamu menjualnya dengan harga tinggi, itu adalah hal yang wajar. 2 hari yang lalu, aku pergi ke desa tetangga untuk membeli air. Mereka meminta 5 katimilet hanya untuk setengah ember air. Penyimpanan beras di rumahku sudah hampir kosong. Tapi orang masih bisa
menahan lapar beberapa kali, tapi jika tidak minum air, sehari pun tidak akan sanggup bertahan. Seberapa mahal pun harus diterima. Mei Juan, katakan saja sejujurnya. Air di rumah kami ini Mei Juan, apa kamu benar-benar menjualnya seharga 3 kati milet untuk 1 ember air? iya. Mei Juan, kamu tidak sedang bercanda. Kan, mana mungkin sekarang masih ada air yang semurah ini? Biasanya kalian semua banyak menjagaku. Mejuan ini selalu mengingatnya di dalam hati. Tapi Mei Juan, dengan harga segitu, kamu akan terlalu banyak rugi kan? Hujan ini, meskipun turun di rumah kami, tapi ini juga merupakan kekayaan bagi seluruh desa Huangtu kita, bukan? Menentukan harga ini, sebenarnya aku sudah merasa tidak enak. Tapi di rumah Mejuan, ada orang tua dan anak-anak. Aku harus menghidupi keluarga. Jika tidak, 1 ember air ini, meski hanya 1 kati beras pun, tidak akan aku minta dari kalian. Wah, memang hanya Mei Juan yang terbaik. Kebaikanmu ini, kami semua akan mengingatnya. Mei Juan, kamu pasti akan mendapatkan berkah. Ayo, bawa embernya ke sini. Ya, Ibu, ada yang mencuri air. Ibu, ada yang mencuri air. tadi kamu bilang air ini sudah ditampung oleh Yuan Bao kan? Lagi pula aku adalah bibi mudanya, aku mengambil air yang ditampung keponakanku sendiri, jadi tidak ada masalah. Pan Xiaolian, kamu hampir saja menghabisi Yuan Bao keluarga kami. Beraninya kamu punya muka untuk minta air keluarga kami. Kamu yang tidak tahu malu? Kalau hari itu kamu tidak mengejarku, apakah Yuan Bao akan terjatuh? Asal kamu tahu, kamu juga bertanggung jawab atas kejadian ini. Kepala desa hanya menghukumku, aku bahkan belum membuat perhitungan denganmu. Hari ini kamu harus memberiku ganti rugi. Hei, apa yang kamu lakukan? Sedang apa? Serahkan padaku. Ibu. Aduh, dasar pembawa sial. Kamu mau mencelakaiku, ya? Aduh, perutku sakit. Siapa yang mendorong siapa? Semua orang sudah melihatnya dengan sangat jelas. Pan Xiaolian, bagaimana bisa kamu memfitnah orang? Jika kamu tidak bersikap kasar padaku, mana mungkin aku terjatuh? Biar ku beritahu padamu. Aku sedang mengandung saat ini. Kalau kandunganku bermasalah karena jatuh tadi, kamu harus memberiku setidaknya 3 ember air sebagai ganti rugi. Bukan, 5 ember. Yuan Bao, dulu untuk membelimu, kita masih berhutang uang kepada Luo Tiezu dari desa sebelah. Tadinya kupikir, Tuhan kasihan pada kita, dengan menurunkan hujan untuk kita, agar kita bisa membayar hutang, tapi tidak disangka. Akhirnya tetap begini, karena kita tidak punya laki-laki dalam keluarga. Ibu, jangan sedih. Yuan Bao akan mencari uang untuk membayar hutang. Yuan Bao akan selalu menemani ibu. Nasib kita berdua ini, mengapa begitu malang sekali? Menangislah. Ini semua adalah air untuk menyambung hidup. Pan Xiaolian, kamu sudah keterlaluan. Mei Juan sudah mendoakan kelangsungan hidup seluruh desa kami. Kami benar-benar tidak akan membiarkan dia ditindas olehmu. Bukan begitu kalian. Apa yang kalian lakukan? Bukan. Apa yang kalian lakukan? Pan Xiaolian, kamu begitu tegak menjual keponakanmu sendiri. Seluruh warga desa ini, siapa yang tidak tahu? Sekarang keluarga Yuan Bao punya air, kamu malah datang cari masalah. Apa kamu tidak punya malu sedikit pun? Tidak ada laki-laki di rumah Mei Juan. Kami sebagai tetangga di sini akan selalu melindunginya. Hei, kalian para lelaki ini, sepertinya sudah digoda oleh wanita rubah ini, sampai-sampai membela dia. Kami hanya tidak suka melihatmu menindas orang. Seret dia pergi. Hei, lepaskan, jangan sentuh aku. Hei, jangan sentuh aku. Aduh, demi Tuhan, kalian berani menindas wanita hamil seperti aku. Menjauh dariku. Kalian, lihat saja nanti balasanku. Terima kasih banyak, Bapak dan Ibu sekalian. Saudara yang jauh itu memang tidak sebaik tetangga dekat. Ayo, terima kasih semuanya. Yuan Bao, terima kasih juga untuk bantuan dari paman-paman sekalian. Mei Juan, selama ada kami, jangan harap ada yang berani menindasmu. Karena semuanya sudah begitu baik padaku, saya juga harus menunjukkan rasa syukur. Bagaimana kalau begini? Setiap ember airnya akan saya beri potongan harga setara, 0,5 kilogram beras. Wah, memang hanya Mei Juan yang terbaik. Kebaikanmu ini akan kami ingat
Selalu. Sini, mari. Ini embernya ya. Benar-benar sekumpulan orang bodoh. Kalian semua membela Jiang Meijuan. Padahal Jiang Meijuan sangat ingin mencurangi kalian. Jauh-jauh, apa maksud ucapanmu barusan itu? Menurut kalian, kenapa Jiang Meijuan bisa menjual air semurah itu? Itu karena air yang dijualnya semuanya air kotor. Apa yang kamu bicarakan? Air ini bahkan jauh lebih bersih daripada air sumur desa sebelah. Aku melihatnya dengan mataku sendiri, dia menjual kembali air yang sudah dia pakai mandi. Kalian sudah bersikap sangat tulus kepadanya, tapi dia hanya menganggap kalian seperti orang bodoh. Hei, apa? Jangan sembarangan menuduh orang. Aku punya buktinya. Ini adalah rambut. Jiang Meijuan, kamu menjual air bekas mandi kepada para pria, mempermalukan nama baik keluarga Shu. Kamu pantas mendapatkan hukuman berat. Meijuan, bagaimana kamu menjelaskan semua ini? Benar, hari ini kamu harus memberikan penjelasan pada kami. Beraninya kamu memukulku? Su Jiao, biasanya kamu egois, malas, dan hanya mementingkan diri sendiri. Aku masih bisa bersabar. Tapi air ini adalah penyelamat nyawa warga desa. Beraninya kamu berbuat curang. Sudah jelas kamu melakukan ini demi uang. Aku harus menghidupi Ibu dan Yuan Bao. Memang aku butuh uang, tapi aku tidak akan melakukan segala cara yang licik demi uang. Bapak dan Ibu sekalian, mengenai masalah air ini, saya benar-benar tidak mengetahuinya. Karena airnya sudah kotor, maka tidak boleh dijual. Kalau begitu, berikan saja airnya kepada semua orang secara gratis. Air ini, walaupun tidak bisa diminum, tapi masih sangat bagus untuk menyiram ladang. Meijuan, apa yang kamu katakan itu sungguh benar? Dengan keadaan sekarang ini, jangankan air bekas mandi. Air di dalam parit berlumpur pun pasti akan kami ambil juga. Benar juga. Meijuan, bagaimana kepribadianmu? Kami semua sudah tahu. Kami semua percaya. Kejadian ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Benar. Kami tidak boleh membiarkanmu merugi. Kami beli air ini, dan bawalah beras ini. Apa kalian sudah gila? Jiang Meijuan, aku tidak percaya jika tidak ada yang bisa memberimu pelajaran. Ya ampun, kalian para pria malah berebut mengambil air bekas mandi milik Jiang Meijuan. Duh, pernah ku dengar, Jiang Meijuan ini biasanya suka menggoda banyak pria. Jangan-jangan dia ada hubungan gelap dengan mereka semua? Apa yang kalian lakukan? Ini milet milikku. Ini milet milikku. Aku hari ini lebih baik mati kehausan daripada meminum setetes air dari wanita tak tahu malu ini. Ayo pergi. Hari ini tidak boleh ada dia jika ada aku. Tidak akan pernah ada kata damai di antara kami. Ayo pergi. Ibu baik-baik saja. Tidak apa-apa, Ibu, tidak apa-apa. Jiang Meijuan, kamu tidak membiarkanku minum air, jadi jangan harap bisa menjualnya pada orang lain. Lebih baik kita hancur bersama. Jiang Meijuan, masih berani sombong ya. Meskipun punya air, kamu tidak akan bisa menjualnya. Sekarang, semua orang membencimu. Kita lihat saja, di desa ini, bagaimana caramu bisa bertahan hidup. Saat pertunanganmu dibatalkan oleh Luo Tiezu, dan kamu berlutut memohon padanya agar dia mau menerimamu kembali, dilihat oleh semua orang di desanya, kamu bahkan tidak merasa malu sedikit pun. Aku melakukan segalanya dengan jujur, dan menjaga harga diriku. Apa yang harus aku malukan? Wanita sampah, akan kuobrak-abrik mulutmu. Mau apa kamu? Apa yang kamu lakukan? Heh, dasar anak tak tahu balas budi. Seharusnya saat kamu lahir dulu, aku membuangmu saja. Biar kamu pergi menyusul ibumu yang bernasib malang itu. Wanita jahat. Jangan sentuh putriku. Jiang Meijuan, beraninya kamu memukulku. Begitu ya? Jiao, ayo bantu aku. Hancurkan dia untukku. Akan kuhabisi kamu. Jangan pukul ibuku. Jangan pukul ibuku. Tolong, adakah orang di sini? Tolong selamatkan ibuku. Aku harus menyelamatkan ibu. Berhenti semuanya. Semuanya hentikan. Bicaralah baik-baik. Kenapa harus main tangan? Terima kasih. Pria satu desa belum cukup bagimu sampai-sampai menggoda orang luar. Bagaimana bisa desa kita memiliki wanita sampah sepertimu? Pantas saja kamu berani minta berpisah rumah.
Ternyata pria simpananmu sudah datang menjemput, cuy. Tidak tahu malu. Bagaimana bisa kalian sesuka hati memfitnah orang seperti itu? Melihat pakaian Anda, pasti Anda orang berpangkat. Sedangkan Jiang Meijuan ini, mungkin hanya Anda anggap sebagai wanita simpanan yang tidak boleh diketahui publik. Kami semua mengerti. Hahaha. Kak kalian, Tuan ini hanya berbaik hati membantu memegangku, tapi kalian malah asal bicara. Dulu banyak pria di desa yang membantuku, kenapa kalian tidak berani mencaci mereka? Itu karena sebelumnya kami masih menjaga martabatmu. Menurutku, kalian tahu kalau pria-pria itu sedang emosi, mereka akan melawan, kalian hanya berani pada yang lemah saja. Jiang Meijuan, kamu tidak merasa malu, malah merasa bangga. Sepertinya bahkan sebelum kakakku tiada, kamu sudah sering bermain api di belakangnya. Tapi kakakmu itu, bahkan sampai dia tiada, masih tetap sangat mencintaiku. Bagaimana? Kesal sekali kan? Aku akan menghabisi mulutmu itu. Hei, hei. Hentikan. Hentikan. Sedang apa kalian? Direktur Xia. Anda bersedia datang ke desa kami. Ini adalah kehormatan bagi kami. Ini adalah... mari saya perkenalkan diri secara resmi. Saya adalah Direktur Xia dari Institut Penelitian Huaguo. Kedatangan saya kali ini khusus ditujukan untuk air hujan ini. Halo. Direktur Xia, nama saya Jiang Meijuan. Panggil saja saya Xiao Jiang. Cih. Jelas-jelas kalian pasangan tak tahu malu, bicara seolah-olah orang terhormat. Xiao Jiang, saya ingin melihat air di dalam ember ini. Baik. Tunggu dulu. Dia tadi bilang soal instansi apa ya? Mengapa terdengar begitu akrab di telinga? Semua air ini, kami akan mengambil semuanya. Tapi untuk saat ini, dana di kantor kami sedang sangat terbatas. Bisakah air ini kamu jual? $20 seember. Kepada kami? 20? Kalian sudah gila ya? Sepertinya dia sudah terkena rayuan maut wanita sampah ini. Kalian tahu apa? Hah? Wilayah utara ini sudah dilanda kemarau selama 15 tahun berturut-turut. Curah hujan kali ini memiliki nilai penelitian yang sangat penting. Tapi, air ini sudah kotor, tidak bisa digunakan lagi. Tidak apa-apa. Kami melakukan penelitian. Itu tidak jadi masalah. Kemari, Xiao Jiang, ambil uang ini. Ayo Xiao Jiang, ambillah. Terima kasih banyak telah membantu pekerjaan kami. Hahaha. Yuan Bao, Ibu, keluarga kita sudah punya banyak uang. Kita tinggal di pekarangan yang sama. Hujan sialan ini, kenapa hanya turun di sisinya saja? ini berkat Yuan Bao, pembawa rezeki kecilku. Hahaha. Ayo, angkat semua air ini ke mobil. Xiao Jiang, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Begini, apakah di sini ada anak yang bernama Yuan Bao? Di mana dia tinggal? Anda mencari Yuan Bao? Aku sudah ingat sekarang. Institut Penelitian Huaguo. Bukankah itu tempat Kak Jin Hai bekerja? Kalian kenal dengan Jin Hai? Aku ini adik iparnya Jin Hai. Jin Hai itu orang yang sangat jujur dan baik. Ternyata dia memiliki keluarga yang sangat jahat dan licik. Apa? Ini uang santunan untuk Jin Hai? $2.000. 2000? Aduh, terima kasih ya. Hei, jangan terburu-buru dulu. Sebelum Jin Hai tiada, dia berpesan secara khusus, uang ini harus diberikan langsung ke tangan putrinya, Yuan Bao. Di mana Yuan Bao? Sekarang? Paman, aku adalah Yuan Bao. Apa Anda kenal dengan ayahku? Bukankah kamu ini putrinya, Xiao Jiang? Bibi sudah tidak menginginkanku lagi. Ibuku yang telah menyelamatkanku. Bagaimana ini bisa terjadi? Sedang apa kalian? Pak Pemimpin? Jangan dengarkan omong kosong anak kecil ini. Aku ini bibi kandungnya. Mana mungkin aku tidak menginginkannya. Hanya saja anak ini sedang ngambek, lalu ingin kabur dari rumah, dan dibujuk oleh janda Jiang ini untuk pergi main sebentar. Itu saja. Sekarang aku akan langsung membawanya pulang. Pan Xiaolian, saat kamu ingin memberikan Yuan Bao kepada seorang pria bujangan, kenapa kamu tidak bicara seperti itu? Apa? Kalian berani menjual putri pahlawan kepada seorang penjahat? Aduh, Pak Pemimpin. Tidak. Itu tidak benar. Jangan dengarkan fitnah wanita tak tahu malu ini. Siapa yang bicara sembarangan? Aku punya surat bukti adopsi dari kepala desa. Semua orang di desa bisa menjadi saksi untukku. Sini, berikan padaku.
Buktinya sudah hilang. Yuan Bao adalah keponakan kandungku. Ayo Yuan Bao, ikut aku pulang ke rumah. Aku tidak mau pergi. Aku ingin ibu. Aduh. Sepertinya tadi salah ambil. Malah mengambil kertas toilet. Ini baru bukti asli milik kepala desa. Dasar wanita kejam, kau menjebakku. Dulu demi menyelamatkan Yuan Bao, saya sampai berhutang pada keluarga Luo Tiezu di desa sebelah. Sekarang kau ingin menyerahkannya begitu saja? Ingin menyimpannya sesukamu? Mana ada hal semudah itu? Hei, tadi kamu sendiri yang mengatakannya, bahwa uang untuk membeli Yuan Bao adalah hasil meminjam. Kalau begitu, kami hanya perlu mengembalikan uangnya pada Luo Tiezu lebih dulu, maka bukankah Yuan Bao masih tetap milik keluargamu? Aduh, otakmu sungguh pintar, Jiao Jiao. Sekarang keluarga Lau Luo ini, karena masalah janda Jiang, sampai ribut habis-habisan. Mereka pasti akan lebih bersedia menerima uang dariku. Jiang Meijuan, sekarang apalagi yang ingin kamu bicarakan? Yuan Bao, ayo, pulang bersama Bibi. Ayo pergi. Ibu! Selama ada ibu di sini, tidak ada yang bisa membawamu pergi. Heh, Jiang Meijuan, suamimu sudah tiada. Kamu pun tidak bisa melahirkan anak. Masih ingin merampas permata hati orang lain? Jangan harap. Cepat serahkan Yuan Bao kepadaku. Berikan dia. Lepaskan, berikan padaku. Cukup. Jin Hai telah berkorban demi negara. Kami sama sekali tidak akan membiarkan putrinya menderita ketidakadilan sedikit pun. Kalian benar-benar tidak tahu hukum. Menurut ketentuan hukum Hua, siapapun yang menyiksa anak dari pahlawan negara akan dijatuhi hukuman penjara 10 tahun atau lebih. Ayo, bawa dia pergi dari sini. Yuan Bao, aku ini bibi kandungmu. Kita ini satu keluarga. Yuan Bao, tolong bantu aku bicaralah sepatah kata saja. Ah? Yuan Bao, anak manis, Paman akan membelamu. Beritahu Paman, kamu ingin ikut siapa? Paman, apakah ayah benar-benar tidak akan kembali lagi? Nak, Yuan Bao yang baik, ayahmu telah berkorban demi negara. Dia adalah seorang pahlawan besar. Aku sungguh sangat merindukannya. Yuan Bao, ayahmu telah menjadi bintang di langit. Asalkan kamu menengadah, kamu akan bisa melihatnya. Dengan begitu, kalian tidak akan pernah terpisahkan lagi. Ibu, apakah yang ibu katakan itu benar? Iya. Ibu berjanji padamu. Kedepannya, ibu akan menemanimu melihat bintang setiap hari. Ibu adalah yang terbaik. Yuan Bao ingin selamanya bersama dengan ibu. Sepertinya Yuan Bao sudah menentukan pilihannya sendiri. Tuan, wanita ini biasanya selalu berbohong dan menghasut anak kecil. Dia itu wanita tak tahu malu. Jika Yuan Bao ikut dengannya, maka masa depannya akan hancur. Diam kamu. Menurutku kamu yang bicaranya tidak dijaga. Benar-benar memuakkan. Jika Yuan Bao ikut denganmu, itulah yang baru akan menghancurkannya. Tunggu apa lagi kalian? Cepat, bawa dia pergi. Hei, kalian tidak boleh membawaku pergi. Aku adalah karyawan koperasi unit desa. Aku harus kembali bekerja. Kamu masih terpikir untuk bekerja? Kembalilah dengan patuh dan tulis laporan pemeriksaanmu. Ini benar-benar akibat dari perbuatanmu sendiri. Xiao Jiang, anak ini, Yuan Bao, selanjutnya aku titipkan padamu. Yuan Bao adalah putriku. Saat dia sudah dewasa nanti, aku pasti akan memberikan uang ini. Sepeser pun tidak akan kurang untuknya. Baiklah. Ya, bagus kalau begitu. Hari pun sudah mulai gelap. Kalau begitu kami pamit pulang dulu untuk melakukan eksperimen. Pemimpin, Anda sudah bersusah payah datang ke sini. Anda tidak bisa pergi begitu saja. Kakak iparku tidak berpendidikan, tapi aku tidak mungkin melakukan hal yang sangat tidak sopan seperti itu. Bagaimana kalau Anda mampir ke tempatku untuk makan malam? Tidak usah. Tidak perlu repot-repot. Ayolah, kemari saja. Kak Tiesu, mengapa kamu ada di sini? Tiezu, aku sudah tahu kamu tidak akan sanggup meninggalkanku. Aku juga sangat merindukanmu. Tiezu. Jiang Meijuan, beraninya kamu merusak kesenanganku. Aku akan membuat perhitungan denganmu.
Nenek, mengapa nenek menangis? Ibu, Nenek merasa sangat bersyukur. Di hidupku ini, bisa memiliki kalian yang merupakan menantu dan cucu yang sangat baik. Ini pastilah karena aku melakukan banyak kebaikan di kehidupan sebelumnya. Ibu, hari-hari indah masih ada di depan mata. Dokter sudah mengatakannya, kaki ibu ini bukannya tidak bisa disembuhkan sama sekali. Asalkan rutin melakukan mandi obat, masih ada kemungkinan untuk bisa berdiri kembali. Sekarang setelah punya kursi roda, aku sudah bisa turun dari ranjang dan membantu kalian sedikit. Aku sudah merasa sangat puas. Mulai sekarang, tolong jangan buang-buang uang hanya demi diriku ini. Ibu pernah bilang, memiliki orang tua di rumah, ibarat memiliki sebuah harta. Jika nenek hidup bahagia, seluruh keluarga kami pun akan senang. Bu, aku akan menemanimu mencari uang untuk membantu mengobati kaki nenek. Anak pintar, Anak baik. Sudah lama sekali tidak turun hujan, sampai hutan ini pun mulai mengering. Tanaman herbal untuk dijual pun semakin sulit ditemukan. Bu, apakah yang ini tanaman herbal? Bukan, sayang. Bu, kalau yang ini bagaimana? Aku akan mencarinya lagi. Begitu Yuan Bao mendekatiku, rasa lelahku seketika sirna. Sepertinya Yuan Bao bukan hanya pembawa rezekiku saja, tapi juga merupakan bintang keberuntunganku. Yuan Bao. Yuan Bao. Yuan Bao. Cepat biar ibu lihat apa kamu ada yang terluka. Ibu, lihat apa yang aku temukan. Wah, batu yang sangat cantik. Ini untuk ibu. Aduh, terima kasih ya, Yuan Bao. Ibu sangat menyukainya. Bagaimana kalau batu ini kita jadikan sebagai pusaka keluarga kita? Baik. Kemari, Yuan Bao. Ibu akan menyisir rambutmu. Dulu saat di rumah Bibi, tidak pernah ada orang yang mengepang rambutku. Mulai sekarang, saat bersamaku, ibu akan mengepang rambutmu setiap hari agar terlihat cantik. Ibu baik sekali padaku. Yuan Bao akan jadi lebih baik lagi pada ibu kelak. Astaga, ada ulat. Ibu, kenapa ulat ini tidak bergerak? Apa ibu salah lihat? Apakah ini akar rumput? Kenapa ibu belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya? Di tanah masih ada banyak lagi. Aduh. Aneh sekali. Benda apa sebenarnya ini? Cih, uangnya sudah habis secepat itu? Sudah mulai hidup susah lagi? Kenapa kamu tidak pergi menggoda pria saja? Biji kuaci yang kamu makan itu, bukannya itu aku yang beli? Aku sarankan lebih baik kamu urus saja dirimu sendiri. Jangan sampai tabungan yang kutinggalkan nanti kamu habiskan sendiri. Sampai-sampai harus pergi menggoda pria. Cuy, apa kamu pikir aku sama seperti wanita tak tahu malu sepertimu? Aku ini masih suci, masih seorang gadis terhormat. Banyak orang yang memohon untuk menikahiku. Tidak sepertimu yang setiap hari mengejar pria. Kulit kuacinya sudah melewati batas ya. Tadi kamu sendiri yang menyuruhku menyapu. Ibu. Ya. Apa ini? Ibu, ini tanaman serangga yang ditemukan Yuan Bao di gunung. Yuan Bao menyukainya, jadi aku membawanya pulang. Coba sini lihat. Ayo sini. Oh.
Dulu, saat ibuku masih ada, pernah bilang padaku, di tempat desa Huangtu kita ini, pada zaman dahulu, pernah tumbuh sejenis tanaman herbal berharga. Apa namanya? Oh, cordyceps. 1 onsnya saja bisa terjual seharga $1.000. Katanya tanaman, tapi bentuknya sangat mirip dengan serangga. Mungkinkah memang ini orangnya? Cordyceps? Hahaha. Aduh, Yuan Bao. Kamu benar-benar pembawa keberuntungan bagi ibu. Ini akan kubawa ke kota untuk dijual agar kita punya uang untuk mengobati kakimu. Aku juga mau ikut dengan ibu. Yuan Bao, di rumah saja ya temani nenek. Aduh, biarkan saja Yuan Bao ikut denganmu. Keluarga kita memiliki Yuan Bao. Segala urusan di rumah jadi lancar. Dengan adanya dia menemanimu, jualanmu ini pasti akan sangat lancar. Ibu. Baiklah, ibu akan membawamu ikut. Ulat sutra cordyceps. Ayo lihat, ini barang asli. Ulat sutra cordyceps. Sepupu. Aduh, Jin tahu-tahu aku sudah kehilangan pekerjaanku. Dia bersikeras menceraikanku. Tapi sekarang aku sedang mengandung. Bagaimana aku bisa bertahan jika bercerai? Sepupu. Tiap hari kerjamu hanya membuat masalah saja. Sepupu. Sepupu, aku mohon, bantulah aku. Aku mohon padamu. Ayo kemari dan lihat. Ulat sutra cordyceps yang asli. Wanita hina. Apa? Oh, bukan. Maksudku mereka, 2 wanita sampah itu, si dewasa dan si kecil. Mereka itulah yang telah mencelakaiku, sampai jadi begini. Sepupu, kamu harus membantuku mencari keadilan. Sepupu. Apa Tuan mau mencoba sedikit? Minggir, ayo cepat minggir. Apa-apaan ini? Ini ulat sutra cordyceps. Sangat bagus untuk suplemen tubuh. Tuan mau coba? Berapa harganya? $500 per 1 ons. Barang palsu murahan begini, dijual ke aku seharga $500 per ons, cuy. Kamu sedang melakukan penipuan. Kami tidak menipu. Ini digali langsung oleh aku dan ibuku. Masih kecil saja, sudah pandai membual. Dasar anak tak berguna. Tuan, mohon segera minta maaf kepada putriku. Minta maaf. Apa aku melakukan kesalahan? Sama sekali tidak. Hahaha. Kami menjual cordyceps yang benar-benar asli. Anda bahkan tidak melakukan pembuktian apapun, langsung mencaci maki putriku, Anda harus meminta maaf padanya. Lihat dulu siapa aku. Kamu menyuruhku. Meminta maaf pada gadis desa yang bau ini. Aku tidak peduli siapa Anda. Jika berbuat salah, harus mengakuinya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menindas putriku. Baiklah. Kita lihat saja saat kamu jatuh ke tanganku. Apakah mulutmu masih bisa sekeras ini? Menerima laporan dari warga bahwa ada orang di pasar yang menjual cordyceps palsu sehingga mengganggu ketertiban pasar. Semuanya, bawa dia pergi. Tanaman obat yang kami jual itu asli. Kami tidak berbohong. Jangan sentuh putriku. Ibu. Jangan sentuh putriku. Aku mau ibu. Lepaskan ibuku. Lepaskan aku. Ibu. Jangan sentuh putriku. Aku mau ibu. 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 Simpan kata-kata berlebih itu. Katakan saja nanti di kantor polisi. Aku mau ibu. Ini adalah hadiah pemberian Yuan Bao kepadaku. Oh, kamu benar-benar wanita tak tahu malu. Bahkan di saat seperti ini. Masih Ibu. memikirkan. Untuk menggoda pria? Ibu. Apa menurutmu aku akan tertarik padamu? Lepaskan ibuku. Hentikan semuanya. Semuanya, hentikan. Paman Sia, tolong ibuku. Ibu tidak apa-apa. Yuan Bao, jangan menangis ya. Setiap kali aku melihat kalian berdua, selalu dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Maafkan saya, Direktur Sia. Sudah membuat Anda melihat hal memalukan seperti ini. Ternyata kamu masih bisa menggoda Direktur Sia ya.
sampai dia repot-repot datang untuk membelamu? Aku benar-benar meremehkanmu. Kapten Pan, aku ingin bertanya padamu. Di siang bolong seperti ini, kalian menindas sepasang ibu dan anak dan membuat keributan yang begitu heboh. Apa sebenarnya yang ingin kalian lakukan? Ibu dan anak ini sedang menjual bahan obat langka palsu di pasar. Itu telah mengganggu ketertiban pasar. Sebagai kepala bagian keamanan pasar, saya punya hak untuk membawa mereka untuk menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan? Kalian membuat persiapan yang begitu besar. Aku pikir, kalian akan memberi mereka hukuman di depan umum. Direktur Sia, urusan bagian keamanan kami. Tidak perlu merepotkan institut penelitian Anda untuk ikut campur. Kamu? Direktur Sia, apa yang kami jual adalah cordyceps yang asli. Asli atau tidaknya, perkataanmu tidak bisa dipercaya. Lalu, kalau perkataanku, apa bisa dipercaya? Aduh, sayang sekali ini. Di tahun yang sulit ini, masih bisa melihat barang langka dan kualitas terbaik seperti ini. Ini benar-benar sangat langka. Ternyata masih ada orang yang tidak mengerti barang berharga. Lihatlah ini. Aduh, sayang sekali. Begitu banyak cordyceps yang telah rusak. Kamu. Direktur Sia, apakah Anda yakin? Mana mungkin wanita desa miskin semacam ini bisa memiliki cordyceps yang asli? Kenapa? Apa Anda tidak percaya? Dengan perkataan saya yang seorang ahli ini? Tidak berani. Hehehe. Saya tidak berani. Alasan saya datang ke sini hari ini, karena mendengar bahwa di sini ada cordyceps yang langka, saya sengaja datang untuk membelinya, demi memulihkan kondisi kesehatan beliau. Tak disangka malah dirusak oleh Anda menjadi seperti ini. Kapten Pan, Anda harus memberikan pertanggungjawaban kepada saya soal masalah ini. Direktur Sia, apakah beliau yang dimaksud? Benar sekali. Beliau kelelahan di posisinya. Sekarang semua proyek penelitian besar di institut penelitian, semuanya bergantung padanya. Cordyceps ini adalah tanaman obat yang sangat penting. Selama beberapa tahun ini, persainganku dengan Direktur Sia sangatlah sengit. Aku sudah lama ingin mengambil hati atasan di sana, supaya bisa berada di atasnya. Bagaimana bisa aku melewatkan kesempatan sebagus ini? Hahaha. Barusan itu cuma salah paham. Cuma kesalahpahaman belaka. Begini, untuk cordyceps ini, silakan sebutkan harganya. Berapapun harganya akan aku beli. Hahaha. Kamu ingin cordyceps milikku? Bukankah sebelumnya kamu bilang bahwa semua ini adalah barang palsu? Oh, tadi itu ada laporan jahat, tapi tenang saja, aku pasti akan membela keadilan untukmu. Lihatlah, untuk cordyceps ini, tolong berikan harganya. Hei, Anda? Xiao Jiang, tolonglah lihat hubungan baik kita selama ini. Jangan karena dia memberikan tawaran yang tinggi, lalu kamu jadi lupa daratan. Jual beli itu harus berlandaskan kesukarelaan kedua pihak, itu adalah hal yang sudah semestinya. Anda mau menyalahkan siapa? Kalau tidak punya cukup uang? Anda ini benar-benar. Jika kamu ingin cordycepsku, maka kamu harus minta maaf pada anakku dulu. Hahaha. Anak kecil? Paman bersalah. Paman minta maaf padamu. Bagaimana? Kamu maafkan paman ya? Haha. Kamu memukul ibuku. Kamu orang jahat. Hahaha. Anak-anak cepat lupa. Setelah tidur pasti sudah lupa. Lihatlah, aku kan sudah minta maaf. Cordyceps ini, jual saja padaku. Putriku tidak memaafkanmu. Cordyceps ini tidak bisa kujual padamu. Dasar wanita tak tahu malu. Kamu mempermainkanku. Berani-beraninya. Hei, Kapten Pan, kamu ingin main tangan lagi? Hah? Baru saja aku mendengar seseorang bilang bahwa jual beli harus didasari kesepakatan bersama. Itu sudah sewajarnya. Hahaha. Kalian tunggu saja pembalasanku. Tunggu saja. Hahaha. Pan Weiye ini, dia biasanya selalu bersikap sombong, bisa membuatnya dipermalukan. Itu bukan hal yang mudah. Namanya Pan Weiye? Hah? Kenapa? Mantan bibiku punya seorang kakak. Namanya juga sama. Sepupu. Dasar sampah. Jangan panggil namaku sepupu. Masa depanku sudah hancur total karenamu. Sepupu, dengarkan penjelasanku, sepupu. Zhao Jiang, tenang saja. Kejadian hari ini, sekembalinya aku nanti pasti akan aku laporkan kepada atasan. Orang ini, Pan Weiye. Tunggu saja hukumannya. Aduh. Xiao Jiang, cordyceps ini, dan tanaman herbal lainnya ini semuanya akan kami beli. Bagaimana? Tahu $8.000? 8.000? 8.000? Iya. Ini? Saya tahu, $8.000 ini memang tidak seberapa. Tetapi, dana penelitian lembaga kami memang sedang terbatas. Bukan begitu, Tuan. $8.000 ini justru terlalu banyak. Tanaman obat ulat kami ini sudah hancur terinjak, tidak layak dihargai setinggi itu. Tenang saja. Dengan adanya pakar kami, tanaman obat ulat yang hancur ini tetap bisa dimanfaatkan nilainya. Ayo.
Ini ada 8.000 dolar. Terimalah. Hitunglah dulu. Tidak perlu dihitung. Saya percaya dengan kejujuran Anda. Ibu, kita kaya mendadak. Ini semua berkat jasa Yuan Bao. Batu ini, Batu ini milik kami. Xiao Jiang, batu ini, seharga 10.000 dolar. Bolehkah dijual kepada saya? 10.000 dolar? Iya. Tadi Anda sudah menghabiskan 8.000 dolar untuk membeli tanaman obat kami. Jika ditambah 10.000 dolar lagi, ini terlalu membebani Anda. Ini bukan sekadar batu biasa. Tadi saya sudah melihatnya. Sangat besar kemungkinan ini adalah batu meteor. Nilainya benar-benar tak terhingga. Xiao Jiang, lihatlah. Apa kamu bisa menjualnya kepadaku? Keberuntungan wanita itu. Benar-benar bagus sekali ya. Kenapa bisa dia menemukan batu meteor dan langsung jadi orang kaya? Duh, kenapa bukan aku saja yang menemukan batu meteor itu? Yuan Bao memang benar-benar pembawa rezeki. Hanya dengan asal memungut batu, ternyata adalah meteor yang sangat berharga. Direktur Xia, batu ini tidak akan kami jual. Direktur Xia, batu ini tidak akan kami jual. Ibu, Tidak dijual? Xiao Jiang, apa Anda tidak salah dengar tadi? Yang saya katakan adalah 10.000 dolar. Ini kan 10.000 dolar. Apa wanita ini sudah gila? Xiao Jiang, uang 10.000 dolar ini cukup untuk membeli sebuah rumah di pusat kota, bahkan lebih dari cukup. Tenang saja, tidak akan pernah ada orang yang menawarkan harga lebih tinggi dari saya. Direktur Xia, ini bukan masalah uang. Batu ini adalah hadiah yang diberikan putri saya untuk saya. Kami sudah sepakat, ini akan menjadi warisan keluarga. Jadi, berapapun uang yang Anda tawarkan, kami tidak akan menjualnya. Yuan Bao, kita masih harus pergi ke kota untuk membeli obat-obatan nenek. Jika tidak berangkat sekarang, kita tidak akan sempat pulang nanti. Kalian ingin membeli obat apa? Sampai harus pergi ke kota segala? Ibu saya sakit kaki. Resep obatnya membutuhkan eukomia. Saya sudah berkeliling ke beberapa toko obat di sini. Tapi kualitas eukomia di sini biasa saja. Maka dari itu, saya ingin coba mencari di kota. Aduh, kenapa harus repot-repot begitu? Lembaga penelitian kami memiliki pusat pengembangan tanaman obat herbal sendiri. Eukomia ini, kebetulan kami punya stoknya. Kalian ikutlah dengan saya untuk mengambilnya. Benarkah? Terima kasih banyak, Tuan. Tapi Direktur Xia, mari kita sepakati dulu. Berapapun harganya nanti, itulah yang akan kami bayar. Kami tidak akan menukarnya dengan batu. Aduh, Xiao Jiang. Anda benar-benar orang yang cerdik. Pekerjaanmu sebagai kepala bagian keamanan telah diskors. Pulanglah dan renungkan kesalahanmu. Bapak pimpinan, saya tahu saya salah. Saya mohon, berikan saya satu kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Pimpinan. Sialan, jika tempat ini tidak menerimaku, masih banyak tempat lain yang bisa kutuju. Siapa sih mereka? Aduh, Xiao Jiang. Aku harus segera membawa ramuan ulat ini ke dokter untuk meracik obat. Eukomia yang kalian butuhkan, naik ke lantai 2 dari sini. Letaknya tepat di dalam gudang nomor 66. Butuh berapa banyak? Kalian ambil saja sendiri. Terima kasih, Direktur Xia. Nanti setelah aku mengambil dan menimbangnya, baru aku akan bayar pada Anda. Kamu ini ya? Ternyata mereka berdua memang sudah berselingkuh. Gara-gara mereka aku jadi diskors. Dua orang tak tahu malu ini sudah bersekongkol jahat. Mereka tampak sangat menikmati hidup ya. Sialan, kenapa harus seperti ini? Nomor 66, ada di sini. Akan kulihat siapa yang akhirnya sial nanti. Apa kita salah jalan? Ibu, pasti di sini tempatnya. Hei, jangan. Ini...
Siapa di sana? Beraninya kalian menerobos gudang rahasia lembaga penelitian. Gudang rahasia? Ternyata kalian berdua sungguh berani sekali ya. Pengawal, tangkap mereka. Ibu, Apa ada kesalahpahaman di sini? Kami diminta oleh Direktur Sia untuk datang ke sini. Kami ke sini untuk mengambil eukomia. Oh ya, Direktur Sia? Ternyata dia yang menyuruh kalian masuk untuk membuat kekacauan? Bicara, kalian berkomplot bersama. Sebenarnya apa tujuan terselubung kalian? Tidak ada. Hanya seorang kepala bagian keamanan yang sedang diskors. Berlagak sekali ya. Direktur Sia. Direktur Sia, Anda datang tepat waktu. Jadi saya tidak perlu mencari Anda. Pan Wei, bukankah Anda sudah diberhentikan sementara? Mengapa Anda masih ada di sini? Direktur Sia, Anda masih sempat mempedulikan saya. Kedua orang ini bilang, Andalah yang mengatur mereka masuk ke sini. Benar atau tidaknya? Hal ini sangatlah serius. Saya tidak ingin menuduh Anda sembarangan. Xiao Jiang, bukankah aku menyuruhmu pergi ke gudang nomor 66? Mengapa kamu bisa ada di sini? Tempat yang kami datangi adalah gudang nomor 66. Ini adalah pangkalan 99, salah satu laboratorium penelitian terpenting di institut ini. Laboratorium penelitian? Bagaimana mungkin? Ini. Kamu menjebak kami. Hei, jelas Direktur Sia yang membawa kalian berdua masuk ke sini. Sekarang kalian berani menuduhku? Direktur Sia, sepertinya masalah ini perlu saya laporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Dengarlah. Mereka ini hanya ibu dan anak yang tak punya sandaran. Pasti tidak sengaja melakukannya. Tetapi mereka telah merusak satu-satunya bibit teratai salju kuno yang tersisa di dunia ini. Demi membuat bibit ini tumbuh, seluruh pakar di institut penelitian ini sudah menghabiskan begitu banyak energi untuk menciptakan lingkungan penangkaran seperti ini. Sekarang bibit itu sudah tiada. Direktur Sia, Anda tidak bisa melepaskan tanggung jawab ini. Kamu. Ibu, aku menemukan bibitnya. Apakah kalau begini ibu akan baik-baik saja? Hei, bibitnya sudah tumbuh. Bagaimana mungkin? Ini. Aduh. Benih ini berkecambah. Aduh. Kalian, cepat lepaskan dia sekarang. Aduh. Ibu tidak apa-apa. Kami sudah mencoba ribuan cara, tapi tidak ada yang berhasil membuat benih teratai salju itu berkecambah. Xiao Jiang, apa yang sebenarnya kalian lakukan pada benih ini? Kami hanya tidak sengaja memasukkannya ke dalam keranjang, lalu terkena sedikit tanah dari gunung. Apa? Hanya begitu saja? Iya, begitu saja. Benih itu seharusnya memang ditanam di tanah. Wah, coba lihat. Kami selalu menganggap benih ini sebagai harta karun. Kami terus berusaha menciptakan lingkungan tumbuh yang paling sempurna. Tidak disangka benih ini, ternyata yang paling dibutuhkannya adalah lingkungan alam terbuka ini. Xiao Jiang, aku sangat berterima kasih padamu. Anda seharusnya berterima kasih kepada Yuan Bao. Ini semua adalah jasa Yuan Bao. Haha, wah, Yuan Bao adalah anak yang baik. Oh iya, obat-obatan apa lagi yang kalian butuhkan? Lembaga penelitian kami yang akan menanggung semuanya. Terima kasih banyak, Direktur Sia. Kalian adalah pahlawan besar kami. Kali ini kalian tidak boleh menolak lagi. Kamu mau pergi kemana? Pan Wei, sepertinya kamu belum tahu, kalau di koridor lembaga kami, baru saja dipasang kamera pengawas. Apa? Ini. Jiao, tentang teman kencan buta yang aku ceritakan waktu itu, orangnya sudah datang. Ayo, masuklah. Iya. Mari, silakan duduk. Baik. Iya. Mari duduk. Orang tuaku sudah tiada sejak aku masih kecil. Sebelum mengembuskan napas terakhir, mereka berharap aku segera menikah. Oleh karena itu, aku juga ingin cepat-cepat berkeluarga. Qingming, ya. Pikiranku pun sama sepertimu. Kita memang berjodoh. Namun rumah tua keluargaku sudah lama rusak dan tak terawat. Jika kamu menikah ke sana, aku takut itu akan menyulitkanmu. Tidak apa-apa, kamu bisa tinggal di rumahku saja. Kamarku luas dan ranjangnya pun besar. Tetapi jika aku tinggal di rumahmu, ketika orang-orang mulai membicarakannya, mereka akan mengira aku menumpang hidup. Bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkan ini kepada para leluhurku? Tuan Gu Qingming ini baru saja kembali setelah lulus SMA.
Dia seorang intelektual, masa depannya sangat cerah, dia menyukaimu. Ini adalah keberuntungan yang luar biasa bagimu. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Kalau begitu aku bisa menjadikan rumah ini sebagai mas kawinku. Pada saatnya nanti rumah ini akan menjadi milikmu. Ini semua gara-gara Jiang Meijuan dan Yuan Bao. Dua pembawa sial itu, sepupu sangat membenciku. Jin Tao juga ingin menceraikanku. Jika aku tidak bisa bertahan hidup, kalian semua pun tidak akan hidup tenang. Kak Qingming, sampai jumpa besok. Dadah. Kamu ingin membuat orang mati ketakutan ya? Hanya karena sudah bisa duduk di kursi roda, apakah perlu dipamerkan kemana-mana? Jiao Jiao, si Pan Xiaolian itu, bahkan keponakan kandungnya sendiri tega dia serahkan kepada orang lain, dia itu bukan orang baik. Pria yang dia kenalkan padamu, jangan sampai kamu mempercayainya. Kak Qingming, dia orang berpendidikan dan berbudaya, dia juga sangat baik padaku. Dibandingkan dengan yang ibu kenalkan sebelumnya, orang-orang kampung yang kasar, dia jauh lebih berbeda. Apa ibu tidak senang melihat aku hidup bahagia? Kamu ini anak kandung ibu, daging yang terlahir dariku, bagaimana mungkin ibu tidak ingin melihatmu bahagia? Semenjak Jiang Meijuan masuk ke keluarga ini, kasih sayangmu sudah tidak ada lagi. Siapa yang akan percaya ucapan itu? Lagi pula kita sudah pisah keluarga, kedepannya jalani hidup masing-masing saja, jangan ada yang saling merepotkan. Ya ampun. Nenek, aku pulang. Ibu. He? Apa salah yang sudah kulakukan sampai jadi begini? Bagaimana bisa aku melahirkan putri yang sangat merepotkan seperti dia? Coba katakan, mana ada ibu kandung yang ingin mencelakai putrinya sendiri? Tiap anak punya nasibnya masing-masing. Hidupnya dia, biarkan dia yang memutuskannya sendiri. Seandainya Jiao-Jiao ini punya pikiran seterbuka kamu, aku tidak akan merasa sekhawatir ini. Terkadang itu manusia menasihati, sesama tidak akan masuk, tapi jika keadaan yang mengajari, sekali saja langsung mengerti. Dia juga sudah dewasa, Anda seharusnya juga melepaskannya. Sudahlah. Nenek, jangan menangis. Yuan Bao dan ibu sudah membelikan barang bagus untuk Anda loh. Benarkah? Cepat tunjukkan pada nenek. Berikan pada nenek. Aduh, ini air ajaib untuk menolongku. Aduh, jangan disia-siakan, pakai ini untuk mencuci kakiku. Tidak apa-apa, Ibu. Air ini gunanya untuk memulihkan kaki Anda, untuk menyembuhkan penyakit Anda. Jangan khawatir, airnya. Persediaan di rumah kita sangat banyak. Aku hanya takut pada akhirnya, semua usaha kalian ini sia-sia belaka. Nenek, itu tidak mungkin. Kaki nenek pasti akan sembuh. Kakiku, sepertinya sudah mulai ada rasa. Nenek sudah bisa berjalan. Ini semua berkat kamu dan ibu. Nenek tidak pernah membayangkan bahwa seumur hidup nenek-nenek akan bisa berdiri lagi suatu hari nanti. Ibu, ini adalah kabar baik. Mengapa Anda malah menangis? Saya menangis karena senang. Saya sungguh senang. Aduh, mereka benar-benar pasangan yang serasi, jodoh yang sempurna. Kalian setuju kan? Iya. Ayo, mari kita sama-sama meramaikan malam pengantin mereka. Ayo. Mari kita buat heboh kamar pengantin. Jalan. Ibu, Anda masih memiliki aku dan Yuan Bao. Yuan Bao dan ibu akan berbakti dengan baik kepada nenek. Meijuan, bisakah bantu ibu sedikit? Ibu, silakan katakan. Bagi seorang ibu, setiap anak adalah permata hatinya. Pernikahan adalah urusan terpenting dalam hidupnya. Ibu sudah menyulam sepasang bantal untuk diberikan kepada Jiao-Jiao sebagai hadiah pernikahan. Maukah Anda membantu saya mengantarkannya? Serahkan saja padaku. Ini semua karena kamu dulu yang bersikeras untuk mengenalkanku pada Su Jiao Jiao. Kenapa? Sekarang kamu merasa cemburu? Melihatmu menikahinya, tentu saja aku merasa tidak senang.
Sekarang kamu tahu bagaimana rasanya saat kamu membawa putraku Yaozu dan hidup bersama si bodoh Jin Tao itu? Apa kamu tahu bagaimana perasaanku? Dulu, ketika ibumu tertimpa masalah, ayahmu membawamu melarikan diri. Dan meninggalkanku sendirian di sini dalam keadaan hamil besar. Tentu saja aku harus mencarikan sosok ayah untuk anak kita Yaozu. Sudahlah. Oh iya, soal masalah Yuan Bao, si Jin Tao tidak mempersulitmu kan? Kamu masih berani bertanya, dia hampir saja menceraikanku. Kalau bukan karena aku menggunakan bayi dalam kandungan ini. Dengan mengancam akan menghabisi nyawa sendiri, dia pasti sudah lama mengusirku dari rumah. Sekarang dia menatapku. Dengan penuh kebencian dan sangat tidak ramah, aku benar-benar sudah muak. Hei, tenanglah, tenanglah. Kamu harus bersabar sedikit lagi. Proses balik nama rumah Su Jiao Jiao saat ini sedang diurus. Aku sudah bertanya pada kepala desa. Dia bilang bulan ini pasti sudah selesai. Kalau begitu kamu harus cepat. Aku tidak ingin saat anak kita lahir nanti, dia masih harus memanggil orang lain ayah. Baiklah. Putraku, tunggulah ayah sebentar lagi. Setelah ayah mendapatkan rumah Su Jiao Jiao ke tangan kita sepenuhnya, keluarga berempat kita akan bersama selamanya, tidak akan pernah terpisahkan lagi. Dasar nakal. Kenapa? Sudah tidak terburu-buru pulang untuk malam pertama. Kalaupun ada malam pertama, itu harusnya denganmu. Duh, menyebalkan. Jangan sampai kamu menyakiti putra kita. Jika Jiao Jiao tertipu secara materi dan perasaan, ibu pasti akan merasa sedih. Sebelum semuanya telanjur terjadi, aku harus membujuk Jiao Jiao untuk berubah pikiran. Siapa di sana? Siapa di sana? Wah, bukankah ini ibunya Yuan Bao? Tengah malam begini belum tidur, dan keluyuran secara mencurigakan di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Setidaknya aku berada di pekarangan rumahku sendiri, tidak sepertimu, sudah semalam ini. Masih belum selesai mengurusi kamar pengantin baru. Aku ini kan mak comblang antara Jiao Jiao dan King Ming, tentu saja aku harus tinggal untuk memberikan perhatian lebih kepada pasangan muda itu. Menurutku, tanpa adanya kamu, hidup malah akan terasa lebih tenang. Ternyata kamu benar-benar mendengarnya. Ingatlah bahwa Tuhan selalu mengawasi apa yang kita lakukan. Menjadi manusia itu harus punya hati nurani. Dulu kamu ingin mencelakai Yuan Bao, dan sekarang kamu ingin mencelakai Jiao Jiao. Apa kamu tidak takut kena karmanya? Jangan sok suci. Jangan pikir aku tidak tahu. Semenjak kalian berpisah rumah dengan Jiao Jiao, kalian tidak suka melihat Jiao Jiao hidup bahagia. Di seluruh desa pun tidak akan ada pria sehebat King Ming. Kamu iri bukan? Aku iri? Bahkan pria milik adik iparmu sendiri, mau kamu goda? Jiang Meijuan, kamu adalah wanita yang paling tak tahu malu yang pernah aku temui. Kakak ipar, di dalam hatiku hanya ada Jiao Jiao. Berhentilah membuang-buang tenagamu untukku. Kita tidak mungkin bisa bersama. Dasar wanita sampah. Wanita sampah, kakakku sangat malang menikahimu hingga dia tiada. Sekarang kamu berani menggoda lelaki pilihanku. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa semua lelaki di dunia ini akan tergoda oleh wanita tak tahu malu sepertimu? Aku beritahu kamu ya, Qing Ming bukanlah orang seperti itu. Xu Jiao Jiao, gunakan otakmu sedikit. Bisa kan? Tengah malam begini, Pan Xiaolian ada di halaman rumah kita. Tidakkah kamu berpikir, kenapa hal ini bisa terjadi? Jiao Jiao, Xiaolian adalah mak komblang kita. Dia mendengar kamu berpisah rumah dengan ibumu dan takut tidak ada yang memberimu bimbingan saat malam pertama, agar kamu tidak merasa kesulitan, jadi dia sengaja datang berpesan, supaya aku bersikap lembut kepadamu. Aduh, kenapa kamu menceritakan semuanya ke orang lain? Tapi baru saja Xiaolian bicara sedikit, kakak ipar datang, dan tiba-tiba menyatakan cinta kepadaku. Halaman ini sangat gelap, sepertinya dia tidak melihat dengan jelas bahwa Xiaolian sedang ada di sisiku, mungkin dia hanya ceroboh saja. Untungnya aku ada di sana sebagai saksi. Jika tidak, kalau sampai King Ming terjebak olehnya, meskipun dia membela diri dengan 1000 kata, semuanya tidak akan bisa dijelaskan lagi. Kak Xiaolian, hanya kamulah yang terbaik untukku. Jiao Jiao, itu sudah pasti. Mengenai Qing Ming, kamu tenang saja. Lagi pula, siapa juga yang akan menolak seorang gadis suci yang masih terhormat, lalu malah memilih wanita sampah rendahan yang tidak punya harga diri itu? Selama ini aku merasa kalau aku sangat pandai bersilat lidah. Tapi hari ini, wawasanku benar-benar terbuka. Pan Xiaolian, sebenarnya siapa yang telah menggoda Gu Qingming? Kamu punya bukti yang kuat untuk itu. Jangan sekarang, rumah ini belum berhasil aku dapatkan, sama sekali tidak boleh sampai Su Jiao Jiao menyadarinya. Bukti kuat ini bukankah ada di tanganmu?
Demi menggoda King Ming, kamu sengaja menyulam sepasang angsa cinta pada sarung bantal sebagai tanda cinta. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Hanya benda kotor seperti ini, kamu masih bermimpi bisa menggoda Qingming? Mimpi saja. Jangan. Kenapa? Tidak rela? Su Jiao Jiao, ini adalah benda yang ibu sulam sendiri, khusus untuk pernikahanmu. Bahkan jahitan tangan ibumu sendiri pun, kamu sudah tidak mengenalinya lagi. Jangan banyak bermimpi. Ibu sudah lama, penglihatannya kabur, memasukkan benang ke jarum pun tidak bisa. Mana mungkin dia menyulam sarung bantal buruk ini? Apa kamu menganggapku bodoh? Menurutku, dia tahu bahwa dirinya biasanya suka merayu laki-laki. Karena King Ming tidak menyukainya, dia sengaja menyulam angsa cinta, agar terlihat seperti istri yang teladan, untuk menggoda King Ming. Beraninya kamu merusak kebahagiaanku. Wanita kejam, aku akan memastikan nasibmu seperti sarung bantal buruk ini tidak akan ada akhir yang baik bagimu. Su Jiao Jiao, meski kamu tidak menghargai pemberian ibu, jangan merusak barang ini. Apa menurutmu aku akan mempercayai omong kosongmu? Semakin kamu menganggapnya berharga, maka akan semakin ingin aku menghancurkannya di depan matamu. Aku tidak akan mempercayaimu. Berikan padaku, karena Jiang Meijuan sudah menemukan rahasia terbesar kita. Lebih baik kita selesaikan saja semuanya. Berikan padaku. Berikan padaku. Jangan pukul. Jangan pukul. Jangan pukul lagi. Berikan padaku. Berikan padaku. Jangan pukul, jangan pukul, jangan pukul. Jangan pukul. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Aku bilang jangan pukul lagi. Lepaskan. Turun. 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 Ibu, Ibu, Rumahnya, rumahnya. Rumah. Jauh-jauh, cepat lihat. Bagaimana dengan rumahku? Ibu. Ibu, Ibu tidak apa-apa. Ibu tidak apa-apa. Ayo pergi. Ibu. Ibu, kenapa ibu keluar? Ini salah ibu. Terhadap anak durhaka Jiao-Jiao itu, ibu masih belum bisa bersikap tega. Dan hampir saja mencelakaimu. Ibu. Tapi jauh-jauh dia. Jangan sebut-sebut lagi namanya. Mulai sekarang, aku tidak punya lagi seorang putri seperti Su Jiao-Jiao. Kita bertiga saja. Hiduplah dengan baik. Biar saya bantu ibu masuk. Di malam pernikahan yang seharusnya indah ini, kenapa bisa-bisanya ada batu yang menghantam atap rumah kita? Anggap saja itu adalah hadiah pernikahan dari langit untuk kita. Memang Qingming paling pintar bicara. Tadi malam waktunya terlalu singkat. Mumpung sekarang ada waktu, bagaimana kalau kita menikmati waktu bermesraan sejenak? Aduh, kamu ini nakal sekali. Tidak bisa. Kita harus segera memperbaiki rumah ini. Terbuka di bawah langit semalam si romantis. Tapi kalau setiap hari begini, bisa-bisa kita kedinginan dan jatuh sakit. Tapi dari mana kita punya uang? Gunakan saja uang simpananmu. Tapi itu adalah sisa uang terakhir dari pembagian harta keluargaku. Kita kan masih harus hidup untuk kedepannya. Semua tabunganku ada di tempat ayah. Dia sedang bekerja di luar kota dan sekarang tidak bisa dihubungi. Nanti setelah dia pulang, akan kuganti 2 kali lipat. Bagaimana? Baiklah, aku turuti kata-katamu. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Batu pemberian Yuan Bao itu jatuh ke dalam sumur tua ini. Kenapa sekarang bisa menghilang? Aku sudah berjanji pada Yuan Bao untuk menjadikannya warisan keluarga. Aku tidak boleh mengecewakan anak itu. Wah, akhirnya kamu sadar juga dan berniat mengakhiri hidup di sumur ini? Duh,
Lihatlah aku dan King Ming setelah menikah, mengapa sesulit ini sih? Lebih baik aku tidak usah ada saja. Bukankah itu akan jadi berita gembira bagi keluarga desa Huangtu kita? Pria sejenis Gu Qingming itu, dikasih gratis pun, aku tidak sudi mengambilnya. Cuma kamu saja yang menganggapnya berharga. Jiang Meijuan, jangan karena tidak bisa memilikinya lalu kamu malah menjelek-jelekannya. Biar ku beritahu ya, pria di dunia ini tidak semuanya akan selalu mengejarmu. Nanti setelah kita tinggal di halaman yang sama, kamu pasti akan merasa kesal melihatku. Memang sangat merusak pemandangan, setiap keluar pintu langsung melihat lubang sebesar itu. Sebentar lagi akan ada orang yang memperbaikinya. Kalau begitu, kamu yang bayar ya. Aku dan King Ming sudah menjadi satu sebagai suami istri. Siapapun yang membayarkan sama saja. Sejak kenal sampai menikah, pernahkah dia mengeluarkan uang sepeser pun? Uang King Ming ada di ayahnya. Nanti kalau ayahnya pulang bekerja, pasti akan diberikan kepada kami. King Ming bilang, kelak semua uangnya akan diserahkan kepadaku, dan aku yang mengurus rumah tangga. Di masa sulit begini, berikan janji manis setinggi langit. Apa tidak takut malah berakhir menderita nantinya? Jangan iri begitu dong. Itu karena kamu sendiri tidak punya pria yang menafkahimu, makanya kamu iri melihat hidupku yang nyaman. Ngomong-ngomong, uang hasil jualan airmu itu pasti sudah hampir habis kan? Persediaan airnya juga sudah mau habis. Apa kamu mulai merasa cemas? Kalau mau, biar ku minta Qingming mengenalkan seorang duda padamu. Janda dan duda, benar-benar pasangan yang serasi. Setidaknya ada yang bisa dimakan. Itu jauh lebih baik daripada kamu setiap hari menggoda pria terus. Aku tidak kekurangan uang. Kaki ibu sudah sembuh. Biaya untuk merawat Yuan Bao, jika dibandingkan saat membesarkanmu dulu, jauh lebih hemat. Lagi pula, jika aku memang butuh uang, aku bisa mencarinya sendiri. Aduh. Mau mencari uang sendiri? Coba perlihatkan padaku bagaimana caranya kamu menghasilkan uang. Ayo pamerkan saja di hadapanku. Suara apa itu? Aduh. Masih ingin mencari uang sendiri? Coba perlihatkan padaku. Bagaimana cara kamu mencari uang? Ayo, pamerkan padaku. Suara apa itu? Sepertinya suara katak. Jangan bercanda. Sungai ini sudah kering kerontang. Sudah bertahun-tahun tidak pernah ada katak, cuy. Kalau ada air, barulah ada katak. Air. Astaga. Aduh. Wah, hasil tesnya sudah keluar. Air ini mengandung banyak mineral dan vitamin. Luar biasa, tingkat kemurniannya ini, bahkan lebih tinggi daripada kemurnian mata air pegunungan alami. Apalagi cadangannya melimpah, kali ini kita benar-benar terselamatkan. Hahaha. Itu benar-benar kabar yang sangat baik. Xiao Jiang, sebenarnya bagaimana sumur ini bisa mengeluarkan air? Sebelum ini apakah ada suatu kejanggalan? Sumur ini, bahkan sebelum musim kemarau sudah kering. Tadi malam, jangan-jangan itu karena batu milik Yuan Bao? Batu? Batu? Saat kami mengambil sampel airnya, kami tidak menemukan batu di dasar sumur. Tapi berdasarkan tes kami, medan magnet di sini memang sedikit berbeda dengan tempat lainnya. Xiao Jiang, coba lihat. Sebelumnya hanya rumahmu yang turun hujan, dan kali ini di dalam sumurmu ada air lagi. Benar-benar seperti kata pepatah kuno, bahwa air membawa rezeki. Menurutku, kamu benar-benar pembawa keberuntungan kecil. Itu semua berkat-berkat dari Yuan Bao. Yuan Bao adalah pembawa keberuntungan kecil bagi ibu. Itu juga berkat keberuntungan Yuan Bao. Yuan Bao sayang adalah pembawa rezeki bagi ibu. Hahaha. Ini, apa mungkin memang benar karena gadis kecil ini? Yuan Bao? Wah. Bertahun-tahun lamanya.
Selalu ada legenda, kalau desa Huangtu kita memiliki harta karun, tak disangka ternyata harta karun itu adalah Yuan Bao kesayangan kita. Hahaha. Aduh, Xiao Jiang, begini. Sumur ini berada di rumah Anda. Jadi soal cara menjualnya, semuanya terserah pada keputusan Anda. Dengar, kali ini kami datang dengan agak terburu-buru, jadi tidak membawa uang. Di institut penelitian kami, ada seorang tokoh besar, dia sedang meneliti obat, dan sangat butuh air dengan tingkat kemurnian tinggi ini. Bisakah Anda meminjamkan beberapa ember dulu kepada kami? Tidak masalah. Bagus sekali. Yuan Bao, Atas dasar apa? Sumur itu kan ada di halaman si wanita kejam Jiang Meijuan itu. Kenapa dia bisa beruntung sekali? Aku kesal sekali. Jiao Jiao, memiliki air sumur itu hal yang bagus. Lagi pula, mau bagaimanapun dia masih bagian dari keluarga. Meskipun sebelumnya sempat ada perselisihan, kalau kamu mau berinisiatif minta maaf, kita bisa menjual air sumur ini bersama, dan kita tidak perlu pusing lagi soal uang, bukan? Aku disuruh minta maaf padanya. Lebih baik aku tiada. Kamu tidak mau mendengarku lagi? Qingming. Ayahku sekarang masih berada di luar kota, dan keluarga kita sudah hampir tidak punya uang untuk makan. Jadilah penurut, pergilah minta maaf. Lagi pula ibumu masih ada di sana, dia pasti akan memaafkanmu, ayolah. Aku beritahu kamu sekarang. Sumur itu mulai sekarang akan digunakan oleh keluarga kita berdua secara bersama-sama. Masalah kamu merayu Qingming, aku akan memaafkanmu. Wanita ini sakit, dia perlu diobati. Jangan sombong ya, sudah baik diberi muka. Jika kamu masih keras kepala, aku tidak akan bersikap baik lagi. Aku akan Sekarang rasanya jauh lebih tenang. dasar wanita kejam. Lihat saja pembalasanku nanti. Jika wanita ini tidak setuju, Qingming pasti akan merasa tidak senang. Hei, apakah kalian sudah dengar kabarnya? Sumur di rumah Meijuan itu sudah ada airnya? Hah? Pejabat daerah sudah melihatnya, katanya itu air yang sangat berkualitas. Bahkan mereka sendiri membeli 2 ember untuk dibawa pulang. Baguslah, akhirnya desa kita punya sumur air sendiri. Aduh, tapi masalahnya adalah mengenai kejadian air mandi tempo hari, kita telah berbuat salah kepada Meijuan. Apa mungkin dia tidak mau memberikan kita air? Bahkan jika dia menjualnya, jika dia mematok harga 10 pon gandum untuk 1 ember air, maka bukankah itu akan sangat menyulitkan hidup kita? Benar sekali. Hei. Kalian semua tidak perlu khawatir. Selama ada saya di sini, saya pastikan kalian semua bisa mendapatkan airnya. Bukannya kamu dengan Meijuan sudah pisah rumah? Memangnya kamu yang menentukan? Semuanya pasti belum tahu kan? Kami dari jauh-jauh sudah dengan kakak Meijuan sudah berbaikan. Sudah berbaikan? Dengarkan. Mengenai air ini, keluarga kami dan keluarga kakak Meijuan akan menjualnya bersama. 1 ember air seharga 7 jin millet. Siapa cepat dia dapat ya? Siapa cepat dia dapat? 7 jin. 1 ember air 7 jin millet, ini terlalu mahal. Ini bukan air biasa diminum untuk membuat tubuh bugar dan melenyapkan segala penyakit. Para pimpinan di pusat penelitian pun membawanya pulang untuk meramu obat. 7 jin millet itu sudah merupakan harga pertemanan bagi seluruh warga desa. 7 jin pun jadilah, aku membelinya. Aku juga mau. Aku juga mau. Aku juga mau. Baik. Lihat betapa jernihnya air ini. Ayo, semuanya minggir. Kami sudah menyerahkan milletnya, biarkan kami yang pertama. Kalian sudah membayar dengan millet. Tentu saja. 1 ember air 7 jin millet, kami semua sudah bayar, biarkan kami yang duluan. Siapa yang bilang pada kalian harganya 7 jin millet? Kakak ipar, itu harga yang aku tetapkan. Aku sudah membandingkan harga air di desa tetangga, kualitas air mereka bahkan tidak sebagus milik kita, menetapkan 7 jin millet adalah yang paling sesuai. Ini adalah air sumur rumahku. Sejak kapan menjadi giliranmu menentukan harga? Bukannya jauh-jauh sudah berjanji padamu sebelumnya?
Lebih baik kamu pulang dan tanyakan baik-baik padanya. Lalu Millet yang sudah kami serahkan? Apa kami masih bisa mengambil air? Apa harus membayar Millet lagi? Ibuku bilang, air sumur untuk warga desa, itu gratis. Gratis? Gratis. Gratis? Memang asalnya tidak butuh Millet. Mei Juan sudah mengatakannya dari awal, kalian semua telah ditipu. Hah? Gu Qingming, buat perhitungan dengannya. Hukum dia, dasar penipu. Penipu. Aduh. Penipu besar. Aduh. Qingming sangat mencintaiku, dia pasti tidak akan menyalahkanku. Memintaku kepada Jiang Meijuan, wanita tak tahu malu itu untuk minta maaf. Aku tidak bisa melakukannya. Qingming, siapa yang menghajarmu, katakan padaku, aku akan buat perhitungan dengannya. Qingming. Gu Qingming. Beraninya kamu memukulku. Ini rumahku, sekarang kamu pergi dari sini. Hari ini surat keterangan komite desa sudah selesai diurus. Rumah ini sekarang adalah milikku. Jika ada yang harus pergi, itu adalah kamu. Uang hasil menjual Millet sudah aku gunakan untuk ayahku untuk melunasi hutang judi. Sekarang sudah tidak ada uang untuk diberikan kepada mereka. Selesaikanlah masalahmu sendiri. Aduh. Aduh, apa yang terjadi? Ayo cepat bangun. Kak Xiaolian, pria seperti apa yang kamu perkenalkan padaku? Dia tega memukulku. Mana mungkin begitu? Qingming sudah terkenal di mana-mana. Sifatnya baik dan dia sukses. Mana mungkin dia memukulmu? Mungkinkah kamu telah melakukan sesuatu yang membuatnya marah? Aku memang berbuat salah dalam beberapa hal, tapi dia tetap saja tidak boleh memukulku. Bukannya aku ingin menceramahimu, tapi bukankah semua pria punya emosi? Jiao, setelah menikah kamu harus lebih bisa mengontrol sifatmu. Kamu ini seharusnya lebih banyak berpikir. Mungkin dirimu sendiri kurang baik dalam bersikap, sehingga priamu menjadi marah. Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku mendengar kabar di desa bahwa si Qingming itu saat ini sedang berhutang kepada banyak orang. Katakanlah jika kamu membantunya melunasi hutang itu, dia pasti akan sangat memanjakanmu. Seperti permata hati, bukankah begitu? Tapi aku sudah tidak punya uang lagi. Kalau kamu tidak punya uang, bukankah pihak di seberang sana memiliki banyak uang? Aku sudah bermusuhan dan putus hubungan dengan mereka. Mana mungkin mereka bersedia membantuku? Kalau mereka tidak memberi, kenapa kamu tidak mengambilnya sendiri? Maksudmu? Tenang saja, kakak akan membantumu. Ibu, Yuan Bao sudah sampai pada usia sekolah. Hari ini, aku akan membawanya ke sekolah di kabupaten untuk melihat-lihat. Kami akan pulang terlambat. Ah, baiklah, haha. Ibu, nanti kami akan bawakan makanan lezat untuk nenek. Bagus, Yuan Bao kesayangan kami ini, memang anak yang paling berbakti. Hahaha. Ayo pergi. Jiang Meijuan, aku juga tidak punya pilihan lain. Salahkan saja nasib burukmu. Padamkan apinya. Cepat. Ah. Uhuk. Jiao, kamu kesini untuk menyelamatkanku? Ibu, uang milik Jiang Meijuan ada di mana? Biar aku bantu menyelamatkannya. Kalau tidak, nanti hangus terbakar, semuanya akan lenyap. Jadi kamu demi uang? Ibu lihat situasinya sekarang, cepat beritahu aku. Lupakan saja keinginanmu itu. Kalau ibu tidak memberitahuku, biar aku cari sendiri. Kamu sudah gila. Kelihatannya apinya tidak terlalu besar, seharusnya tidak ada masalah serius. Meijuan juga tidak ada di rumah. Kalian semua tolong bantulah. Dasar Shu Jiao ini, menyalakan api saja tidak becus. Terpaksa aku sendiri yang harus turun tangan. Ketemu wanita penggoda ini, ternyata tabungannya banyak juga. Dengan uang ini, Qingming pasti akan memperlakukanku dengan baik seperti dulu. Kamu tidak boleh pergi. Ini uang milik Meijuan dan Yuan Bao. Berikan padaku, kamu tidak boleh pergi. Ibu lebih membela orang asing
Padahal akulah putri kandung ibu. Kenapa apinya jadi makin besar begini? Gawat. Aku harus segera keluar. Jauh-jauh. Tolong selamatkan aku. Apinya sangat besar. Sulit bagiku untuk keluar sendirian. Tidak bisa. Aku tidak boleh berakhir di sini. Ibu yang telah melahirkan dan membesarkanku, tolong bantu aku untuk terakhir kalinya. Nanti di setiap perayaan hari raya, aku pasti akan membakar dupa dan kertas sembahyang untukmu. Jauh-jauh. Jauh-jauh. Selamatkan aku. Qingming, kita sudah kaya. Jauh-jauh. Kamu hebat sekali. Hei, jauh-jauh. Ibu, Mei Juan. Apinya terlalu besar, kamu tidak boleh masuk ke sana. ibuku masih ada di dalam. Aku. Jauh-jauh saja sudah mencoba masuk. Putri kandungnya saja tidak bisa menyelamatkannya. Kamu, ini sudah garis takdir. Kepala desa. Suamiku sudah tiada. Keluargaku juga sudah membuangku. Hanya ibu. Dia tidak pernah meninggalkanku. Aku pun tidak boleh menyerah padanya. Yuan Bao, kemari. Aku titipkan kepala desa padamu. Yuan Bao, tunggulah ibu kembali. Hei Mei Juan. Aku mau ibu. Aku mau nenek. Yuan Bao. Ibu muda. Ibu. Mejuan, kenapa kamu sebodoh ini? Kenapa kamu masuk ke sini? Ibu. Ada aku di sini. Ibu tidak akan kenapa-kenapa. Mari, aku gendong keluar. Mejuan. Ibu. Yuan Bao. Kenapa kamu masuk ke sini? Siapa yang menyuruhmu masuk? Keluar. Yuan Bao ingin bersama ibu dan juga nenek, tidak mau berpisah. Hujan turun. Mereka bisa selamat. Mei Juan dan yang lainnya bisa selamat. Hei, ada yang aneh, kepala desa. Api ini, kenapa tidak bisa padam oleh air hujan? Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Kenapa ada bau minyak? Mungkinkah seseorang sengaja membakar tempat ini? Sudah terlambat. Minggir, beri jalan. Semuanya beri jalan. Minggir. Cepat beri jalan. Beri jalan, cepat. Beri jalan. Cepat. Permisi, minggir. Beri jalan. Cepat. Segera padamkan apinya. Apinya sudah terkendali. Tentu saja. Ini adalah produk dari ketua peneliti di institut kami yang mengembangkan bahan pemadam api khusus ini. Efeknya tentu saja sangat luar biasa. Ketua kami, demi penelitian ilmiah, mengalami luka parah hingga koma. Kepada publik, kami hanya bisa menyatakan bahwa beliau sudah tiada. Secara diam-diam, kami mencoba segala cara, dan akhirnya berhasil menyadarkannya kembali. Tapi, sebenarnya, jika dipikir kembali, ini semua berkat Cordyceps dari keluarga Yuan Bao, dan air sumur ini. Ketua kalian? Benar. Anda seharusnya mengenalnya juga. Cepat, ayo cepat. Itu kamu? Ayah. Ayah. Ayah, cepat selamatkan ibu. Yuan Bao, jangan takut, ada ayah di sini. Dia tidak akan apa-apa.
Hebat sekali. Sudah sadar? Ibu sudah bangun. Yuan Bao. Yuan Bao. Ibu. Ibu. Yuan Bao di sini. Ibu juga di sini, sayang? Syukurlah. Yuan Bao. Semua orang baik-baik saja. Baguslah kalau begitu. Baguslah kalau begitu. Ibu, apa ayah tampan? Ayah, aku sudah menemukan ibu untuk diriku sendiri. Apa aku tidak hebat? Ibu, aku salah. Aku benar-benar bersalah. Maafkan aku, ya. Di mana uang simpanan Jiang Meijuan? Kamu bawa kemana? Aku tidak tahu. Setelah aku sadar uangnya sudah tidak ada, Aku sudah menemukannya. Terima kasih. Kemari, kalian. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. kalian Mereka berdua sudah lama menjalin hubungan gelap. Mereka hendak membawa lari uangnya, lalu tertangkap basah oleh kami. Aku salah. Pan Xiaolian yang membakar tempat itu tidak ada hubungannya denganku. Jiao Jiao, tolong bicarakan hal baik tentangku. Jiao Jiao, Gu Qingming. lepaskan aku. Dasar pengecut tak tahu terima kasih. Kamu. Abang Jin Hai. Lepaskan? Tolong pertimbangkan. Bahwa demi Jin Tao, aku sudah memberikan keturunan. Mohon maafkan aku. Kak, tolong maafkan aku. Kedua anakmu itu sama sekali bukan bermarga Jin. Omong kosong. Siapa ayah dari anak-anak itu? Aku punya 100 cara untuk memastikannya. Bawa mereka pergi. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan, Abang Jin Hai. Kamu, Lepaskan aku. maafkan aku. Mulai sekarang, kita sekeluarga berempat tidak akan pernah terpisahkan lagi. Baiklah. Anak baik,